Surat apa? Bapak typing. Tahu? Kita Biar kita jelas. kita kita Oh, coba bedah dulu ayat ini. Anfal. Iya, kita bedah ayat ini dulu gitu loh. Nanti kita ke hadisnya. Ya, pembuktiannya di hadis. Ya, jadi di sini Nabi Muhammad yang katanya cuman manusia biasa itu telah mensejajarkan dirinya dengan Allah dengan memasukkan yang walaupun hanya manusia biasa. Ini sebenarnya kalau di kita ini udah musyrik ini. Karena seorang manusia biasa itu bersama-sama dengan Allah. Artinya ada dua orang di sini. Tetapi ketika di kalimat berikutnya, janganlah kamu berpaling darinya. Nah ini cuma satu orang. Ya ini siapa? Ya ini siapa? Di sini hanya masuk akal kalau nya di sini tidak merujuk ke Allah tapi merujuk ke Muhammad. Paham ya maksud gue ya teman-teman ya? Gue nggak bisa openkan soalnya. Dengar Pak ya, yang dibilang Allah dan Rasulnya berarti bukan dua orang, satu Tuhan, satu Allah, satu hambanya. Hamba itu Rasulnya, kekasih Allah. Di situ Pentingnya tetap di situ apa deh di situ? Pentingnya Penting nama dia di Rasulnya di situ apa? Iya. Kekasih Kalau bilang Allah. Kekasih Oke. Allah kita ini Iya. umat Nabi Muhammad dan kita harus ya meyakinkan Muhammad itu adalah utusan Allah, kekasih Allah. Makanya dibilang kekasih Allah, makanya Asyhadu alla ilaha illallah, Saya. kekasih Allah, Allah Bapak. syahadat. Di Al-Quran itu ada Tuhan dan Bang, Rasulnya. nggak usah ke syahadat. Syahadat sudah selesai. Muhammad itu tidak bisa milik berdiri besar, sendiri. milik besar Allah Allah. tidak bisa berdiri sendiri tanpa Muhammad. Ini kalian dengar. Muhammad telah mensejajarkan, bukan Muhammad ya, saya salah ya. Kalau di Quran artinya Allah telah melakukan dosa syirik. Allah masuk neraka nggak? Gue tanya. Lu gua tanya gimana cara ceritanya Tuhan masuk neraka? Dia yang semua Dia mengadakan Dia dunia mensyirikkan ini, dirinya dengan semua Muhammad kok di situ. Dia tidak Di Al-Anfal mensyirikkan 20, dia ini dengan gue berupa hadis ya. Muhammad itu Ke hadis lu kekasih dengerin Allah, lagi. dia kekasih Di dia. Al-Anfal 20 dia telah Nabi mensyirikkan semua yang dirinya dia dengan manusia dan biasa. dia itu nabi terakhir, nabi penutup udah. semua umat. Sejelekan semua umat yang ada di nabi-nabi lain turun di Nabi Muhammad. Seperti Nabi Lut, adanya LBGT, itulah turun di sini semua. Seperti semua keburukan Nabi turun di Nabi Muhammad. Karena dia adalah penutup segala umat, akhir zaman, itulah kekasih Allah. Ya, gue nggak peduli mau dia Makanya kekasih Allah atau apa, itu kekasih sudah Allah, syirik. Tuhan dan Kalau Rasulnya. cuman Tuhan. tauhid ya, kalau cuman tauhid ya udah la ilaha illallah selesai. Nggak perlu ada nama Muhammad. Ngapain ada nama Muhammad? Semua kita Muhammad pakai la siapa? ilaha illallah. Cuma Muhammad siapa? Nyumbang ketawa. Siapa? Gimana sih? Muhammad Saya sudah siapa? bilang, apapun yang Kacung lu kok- yakinkan. Kacung kok walaupun masuk ke kita dalam syahadat 40 kalian. 10 yang lu yakinkan, Cuman kacung tetapi kan? keyakinan Muhammad lu. cuman kacung kan? Allahu Bener? Akbar. Muhammad kacung kan? Dodol. Ya Muhammad kacung kan? Buta huruf. Aduh. Nabi lu yang Lu buta huruf kok. pernah sekolah kagak sih? Lu Nabi lu otak yang memang buta ada huruf. akal. Apapun Jangan menghina Nabi lu gitu dong, Zuma. keyakinan Nabi lu lu. kan Nggak yang buta bisa huruf. nggak bisa bedakan antara Tuhan dengan manusia ya gini. Lah itu Itulah makanya lu buta, lu anggap Yesus itu Tuhan. Itu di Dia Al-Anfal Bapa. 20. Gimana ceritanya di Roh Kudus? Al-Anfal 20 Allah telah mensyirikkan dirinya dengan Muhammad. Ini kita belum ke hadis, kita Syirik itu apa? Bung, syirik itu apa? Bung, syirik itu apa? Sama orang bego. Syirik itu apa? Allah menyatukan bersama-sama dengan apa Saya yang tanya, bukan dirinya. jangan asumsi mimbar gereja. Syirik itu Apaan asumsi mimbar apa? gereja, lu buta huruf, Nabi lu buta huruf. Syirik itu apa? Syirik itu Kalau apa? Nabi kita buta huruf, Nabi kalau buta Nabi huruf. kita buta huruf, gimana cara ceritanya dia bisa membuat itu semua kalau bukan dari rahmat Allah? Buat apa? Jadi dia nggak buta huruf. Yesus ada sekolah nggak? Aku tanya. Yesus ada sekolah nggak? Aku tanya. Nggak tahu. Nggak tahu, makanya Nabi lu buta kita huruf tahu nggak? dulu agama lu, baru cari tahu agama kita. Kalau dia Gua buta nggak tahu. huruf, nggak mungkin dia telanjangi kitabmu, Bung.
Siapa? Dia siapa? Nggak mungkin Paulus setiap hari buta huruf, itu nggak tahu apa-apa Injil dia. lama, Injil baru. Yang buta huruf Nggak itu yang malah tidak gini loh, bisa yang malunya bedakan tuh begini loh, yang malunya antara manusia dengan Tuhan. aib di dalam Islam yang harus kalian pikir Aib yang di dalam adalah Kristen lu sendiri harus tahu. Ada nggak yang gimana lebih kita berilmu ini? sama Lika, Ada nggak lubang yang tai berilmu sama di ini lubang sini? aja. tai harus Zuma, lu kamu dengerin ini. kawin, Kalian dengerin ini. Paulus harus Kalian memperbaiki dengerin ini. dulu otaknya. Aib di Bukan dalam perbaiki agama Islam orang. Sok tahu, sok tahu ketika Islam, Allah tapi memberitahu belum kepada bisa Muhammad. membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Loh itu udah jelas kok. Nah, sekarang begini, Al-Anfal ayat 20, Rasulullah Muhammad SAW itu ditaati sebagai apa? Sebagai Allah. Posisinya Nenek sama Mukiper di mana? Ditaati sebagai Allah di sana. itu. Nah, sekarang gua dengar ya. Parah. Taatlah kepada Buta Nah, bisa huruf. diskusi nggak sih? Lu Udah, sebenarnya buta huruf. sekolah lengkap Buta kagak? huruf. Bisa bikin Nabi lu minder lah. Udahlah. Buta Biarkan huruf, Nabi lu aja buta buta huruf. huruf. Kamu jangan jadiin itu jadi sunnah. Buta Otak huruf, buta Sekarang huruf. gini dah. Lu coba sekarang kasih buktikan cara-cara berjalannya aliran ulat lu ke gua Nggak ada baru hubungan, yakin. nggak ada urusan bu, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, Mau berarti kita nggak ada ke urusannya. pembuktian ke hadis. Mau kita ke pembuktian ke hadis. Oke, Wah, kita bahas pembuktian ke hadis hadis ya. lagi. Sebentar ya. Oh, so hebat. Oh, so hadis, baca aja nggak bisa, so bahas hadis. Nggak tahu cara jalannya gimana Orang sendiri. gila. Gimana cara mau nganuin orang? Orang gila ini. Bahas-bahas hadis. Aneh lu ceritanya. Boleh nggak atur timer? Atur timer. Saya tumbangkan ini si sok tahu mulut bentar besar Bang ini. Juma, bentar. Bentar Juma biar Ini kita siapa ini? minta deh. Coba si mulut Nggak besar perlu ini. timer. Ini cepet kok. Tapi Ini ya cepet yang kok. bisa Alah, mulut besar ini nggak ada bahas-bahas Islam. Dari Bukhari. Itu tertulis di mana? Di kitab mana? Panik kan Zuma panik. Dari Bukhari. Berkembang Zuma. Bacakan kitabnya. Bacakan kitabnya supaya kami tahu betul dari Bukhari. Mana kitabnya, coba bacakan. Nah, coba bacakan kitabnya. Ganteng pakai masker. Mas tukang cilok Nyarang- kalau buka masker. Jarang pribadi. Nggak ada yang panik di sini. Lu yang panik. Agama kasih. Lu yang panik. Lu kagak berani naik Yusuf. Ada timer nggak atau ada yang berilmu nggak dari Kristen ini? Jangan yang kayak kasih gini. gua waktu 2 menit. Gua ini. Sok Sekarang tahu. gini. Oke, Kamu gua buka bahas dari Al-Anfal Bukhari. ayat dulu. Al-Anfal Oke, ayat 20 Bang Zuma, dulu diam bahas. dulu. Bang Zuma Udah, diam dulu biar nggak usah kita panik. dengar dia ngomong apa. Gak usah Kita panik. diam Gak dulu. usah panik. Panik pula. Diam, Sama diam, Mbak. Panik. sama anak ayam Bisa panik. diam nggak? Bisa diam nggak? Oke, Bisa Bang diam Zuma nggak? diam. Bang Zuma diam Ya, biar dia jawab silakan, dia. silakan. Di sini dari Bukhari 4474 ya. Wis. Di sini Mantap. dinarasikan oleh Abu Sa'id Al-Mu'alla. Di situ dia berkata, ketika saya sedang berdoa di dalam Mana masjid, coba tunjukkan tunjukkan kitabnya. On cam, coba on cam. Coba Aku mau lihat. kau jangan mau tipu-tipu kayak Paulus ke kami. Kami ini paham buku kitab yang kami imani itu kami tahu. Coba di kitab mana tertulis itu? ya udah lu punya kitabnya nggak? Bukhari 4474. Ya saya tanya, kitab mana? Ya, Kamu lu yang punya ngajar, buka. kamu yang bawa. Di sini Lu on punya cam. bukunya nggak? Woi, buta Kamu huruf. mau menipu sesamamu Kristen. Kasihan kali lah ya. Punya bukunya nggak? Lah makanya ku Kalau tanya. punya bukunya kita buka. Di Islam itu belajar hadis kudu bawa kitabnya. Ya udah, Bukan lu punya Google bukunya yang kau nggak? bawa. Lu punya Bukan bukunya link-link nggak? kufur yang kau bawa. Lu punya Lucu. bukunya nggak? Woi, lu Saya bukunya punya nggak? pasti. Takut Saya punya kebongkar. bukunya pasti. Islam Ada sudah bukunya. terbongkar hancur-hancuran, makanya Kamu kita mau apa? berani. Kitab apa? Kita Kitab apa? bongkar hadisnya di mana Muhammad adalah Allah. Bongkar hadis. Bung, yang bisa bongkar kendaraan itu yang paham alat-alat kendaraan. Lu bisa bongkar Al-Quran, bongkar hadis. Masuk lo? Ini ini Oh? ada barangnya. Kamu hadis apa? Lagi gua Hadis bongkar. Google. Hadis Ini lagi Google. gua bongkar. Ini lagi gua Hadis bongkar. Google. Mana coba Lu kitabnya punya buku tunjukkan. Coba kau Makanya tunjukkan kitabnya. Hadis sahih yang dipegang oleh umat Islam itu kitab gundul. Kamu bisa baca. Habis itu kasih gua waktu buat ngomong ya.
Ada Silakan, kitabnya Bang. kamu pegang, kamu bisa baca kitab gundul gitu sampai kau bawa hadis Bukhari, nenekmu kiper, bacanya aja kamu nggak bisa hadis Bukhari. Diam dulu. Bukan masalah diam dulu. Aku bilang dari tadi, Bang Suma diam dulu. Buka on cam, kasih lihat buku lu yang punya, jangan ngotot. Betul. Bukan- Jangan Google, jangan link. Umat Islam nggak begitu belajarnya. Umat Islam itu masuk ke pondok pesantren, berhadapan dengan ahlinya, ada bahasa Arabnya, ada kitabnya, ada asnadnya, lengkap semua. Sanad-sanadnya, isnadnya lengkap. Wah, Google, meong, mengajarin Islam tentang hadits. Lucu. Kamu belajar Bible dulu aja nggak bisa. Bedakan antara Rasulullah dengan Allah nggak bisa. Hafal. Itu setiap Bible, semua perjanjian baru, perjanjian lama yang ngubah itu Paulus, bukan elu. Paulus itu emang siapa? Satu ayat lu rubah Quran, kita semua tahu. Lu mau bilang hadis, Quran aja lu belum pahami, yang masalah tadi lu ngelangkahin ke hadis. Buka Al-Anfal dulu katanya. kamera, lu kasih lihat buku apa. Ngocok Al-Anfal. aja lu dari tadi ke asyhadu alla ilaha illallah, lu nggak tetap bilang itu tetap Muhammad Tuhan, lu PA kata-katanya aja lu kagak paham, gimana lu mau debat? Gua suara keras, Dia mau samakan suara ajaran, keras. dia mau Lu samakan dengar Kristen dengan kita. Islam, menyembah manusia Beda Yesus. jauh. Yeay. Jauh. Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan. Dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Dituhankan dua-duanya. Dasar kunyuk. Bukan di salah satu kitab, Bapakku, Yesus berkata Bapakku. Lah, kenapa harus Yesus berkata Bapakku? Berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan lu yakin Yesus Memang Tuhan. bukan. Itu bego baru. Karena mereka ini bukan pengikut Yesus. Mereka ini pentuhan Yesus dari ajaran orang Romawi Yunani yang suka nyembah-nyembah roh-roh. Bayangkan aja Yesus dipersembahkan ke dewa. Dewa Molok atau dewa apalah namanya. Bukan, masalahnya tadi ada orang Yahudi, orang apa ini bla bla bla, katanya Ini kok jadi curhat? asyhadu alla ilaha Kok jadi illallah wa curhat? asyhadu anna Muhammadar Tapi Rasulullah. Dia tapi bilang gua ngomong, Nabi begitu gua Muhammad ngomong, Tuhan. Zuma kok panik Zuma? Kalau lu benar-benar Atur timer, atur timer, atur timer, atur timer. kasih timer. Ini gue cepat aja. Untuk membuktikan bahwa Muhammad telah memposisikan dirinya sama Dengan Allah. ilmu apa? Bahkan Allah Dengan tidak ilmu ada, itu dengan bayangan ilmu Muhammad apa? aja. Pada Muhammad Dengan tadi. ilmu apa kamu punya untuk membuktikan Pakai itu? ilmu udah. batin. Lu Ilmu pakai apa? batin. Ya udah. Ilmu Paulus. Jadi oke, kasih gua waktu buat ngomong. Kamu Ilmu Paulus. Kamu mau kasih waktu buat ngomong. Karena ini udah kelakuan umat buta huruf nih. Buta huruf itu yang tidak bisa bedakan antara manusia dengan Tuhan. Kamu bisa bedakan nggak antara manusia dengan buta Tuhan? huruf nggak? Ya kamu buta huruf. Rasul Oke, Muhammad kita- Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu baca Torah dan Injil. Oke? Buta huruf artinya toh. Bodoh. Buta huruf. Lah kamu sendiri bisa baca Yunani. Kamu bisa baca Yunani. Bisa. Enggak, semua aja nggak bisa baca. Kamu suruh dia baca. Dia bisa. Segitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu di PA. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa baca Torah dan Udah, nggak Injil, usah ke tapi buta dia hurufnya. tidak Udah, bodoh. nggak usah ke buta Dia hurufnya. tidak bodoh. Nggak usah Lah kalian pamer, bodoh. nggak usah pamer Gimana itu? kebodohan Muhammad. Kalian Udah, nggak usah bodoh. pamer Apa yang kebodohan ditemukan Muhammad. oleh ilmuwan Kita abad tahu. sekarang sudah ditemukan Kita oleh beliau tahu. 1400 Woi. tahun silam. Lah kamu bedakan antara manusia dengan Tuhan. Wala quwata illa billah. Meneruskan. Begitu ada orang Kristen yang Miris. ngomong, Zuma tuh panik. Miris. Kagak panik, lu yang ngotot. Diam dulu, Bu. Oke, Kamu kalau pertama. membahas Islam, kau membahas Islam, kapasitasmu apa? Hah? Lu Kapasitas Lu memang siapa juga, Zuma? Lu siapa juga? Lu Ustaz Kitabmu bukan? cuma kitab terjemahan bahasa Indonesia Bukan. kitabmu. Lu juga siapa? Saya Lu bukan yang ustaz, dulu, saya Lu bukan siapa? ustaz, tapi saya Lu bisa, siapa? saya bisa baca Lu kitabku, siapa? saya bisa baca Lu kitabku. siapa? Lu siapa Aku juga? bisa. Jangan tadi, nggak usah lu bilang aku diem. Zuma Aku pernah berkata, Muhammad adalah Allah yang kekal. Zuma pernah berkata itu.
kamu katakan itu dengan mulutmu sendiri. Muhammad adalah Allah yang kekal. Kalau itu dipaksakan untuk Yesus, kalau itu dipaksakan untuk Yesus, maka lebih pas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ajaran beliau kekal sampai hari ini. Ajaran Yesus mana ada yang masih kekal? Masih ada nggak ajaran Yesus? Lu tarik perkataan lu, karena lu pernah berkata bahwa Muhammad adalah Allah yang kekal. Ajarannya betul. Ajarannya berasal dari Allah yang maha kekal. Betul. Nggak ada, lu nggak bilang gitu. Muhammad adalah Allah yang kekal. Ya, itu berdasarkan Yesaya 9 nomor 6. Itu berdasarkan Yesaya 9 nomor 6. Artinya dia setuju. Itu Yesaya 9 nomor 6. Kalau itu kau paksakan kepada anak Maria, maka itu lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Muhammad adalah Allah yang kekal kan? Dari talo. Kalau kau mana seperti itu ya dari talo. Emang gue pikirin. Memang gue pikirin juga itu kan. Makanya sudah keluar makanya kamu bahas Islam, tapi tidak ada ilmu. Ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah yang maha kekal. Makanya ajarannya itu sendiri. Ya nenekmu kiper itu dari talo. Itu dari talo. Lu kagak tahu. Ngomong tentang Islam. Kalau mau cari jelek, tapi ilmu nggak ada. Ngotot banget sih semua. Sebentar ya. Gue bacain ya, teman-teman. Darah Yesus dikorbankan untuk siapa? Aku tahu bang jawabannya. Untuk dewa. Entah dewa siapa. Untuk Paulus bang. Untuk Paulus ya. Oh, bisa jadi karena dia adalah bapak. Paulus lah, bukan dewa. Dewa itu halusinasi mereka. Bu, bentar Bu. 1 menit Bu, bentar. Karena dia berstatement begini kan Bang Zuma. Dengan matinya Yesus di tiang salib dia telah. Nah, berarti untuk Paulus Yesus mereka korbankan. Benar Bang Zuma ya? Betul. Iya. Rasional logikanya dapat, betul. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Oh, ternyata bapak yang dimaksud itu Paulus. Mantap, masuk Pak Eko. Dari dulu itu aja nggak berkembang. Aduh, parah. Ini kalau lu padahal udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Parah. Nah, sekarang kalau kamu katakan begitu, darah Yesus dipersembahkan kepada siapa ternyata? Nggak usah lari-lari dulu, Nggak usah lari-lari dulu. Kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Karena belum ada orang Kristen yang mampu jawab. Sekarang apa jawabanmu? Darah Yesus dipersembahkan untuk siapa? Udah basi. Sekarang kita udah basi katanya. Udah basi. Lu nggak pernah manasi makanya basi. Terlalu banyak ditanyakan dan kita sudah menjawab itu berkali-kali. Siapa yang bisa jawab? Siapa bisa jawab? Siapa? Tunjukkan siapa yang bisa jawab di antara kalian. Siapa? Aderion sudah menjawab itu. Lu berani? Aderion jawabnya apa? Jawabannya apa? Aderion. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Lari kan? Qurannya dibongkar. Quran dan hadisnya dibongkar. Zuma lari terbirit-birit. Aku di sini. Jangan kau gila. Aku masih di sini. Aku ada di sini. Jangan kau gila. Menikahi bocil 9 tahun ini orang Kristen tertawa, terpingkal. Aku ada di sini. Aku nggak lari. Anaknya, istri dari anak angkatnya, orang Kristen tertawa terpingkal-pingkal. Kehidupan nabimu itu adalah lelucon bagi kami. Gitu ya. Kehidupan nabimu itu adalah lelucon bagi kami. Terus kalau lelucon bagi kalian emang apa? Emang kenapa? Oke, kita bongkar hadisnya ya, bahwa Muhammad adalah Allah. Seperti yang Zuma katakan tadi, Muhammad adalah Allah yang perkasa. Silakan.
Itu Oke, bukan diam ya. perkataan Zuma, itu perkataan lu. Dari tadi lu ngotot Muhammad Zuma itu udah Tuhan. ngaku kok. PK ya? Zuma udah ngaku kan tadi kan? Zuma ngaku. Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Hizkia, bukan untuk Iya. Yesus, Untuk bukan Muhammad untuk tadi baginda katamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen memaksakan Yesus sebagai Allah yang perkasa, maka saya katakan lebih pas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Terima alaihi wasallam. kasih. Ya, itu bukan untuk Yesus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu untuk Hizkia. Sumbu pendek. Ini si Zuma baru bilang Muhammad lebih cocok menjadi Allah yang perkasa. Terima kasih Zuma. Oke, Tapi kita kan lanjut itu ya. untuk Hizkia tuyul. Kayak Paulus kita kau lanjut. licik kali kau ya. Kita lanjut ya. Kita Licik, lanjut ya. Kita lanjut ya. licik. Nah sekarang kamu Nanti bahas bawa hadis. Kita lanjut ya. Licik. Nah sekarang kamu Nanti bahas bawa hadis. Saling bermusuhan. Abang Yosi, ini suaranya kekecilan Bang Yosi atau jaringan kok nggak bagus? Cek, masa nggak? Ini suara gua ada nggak sih? Tes. Ada, cuma Cuma pas angin nggak. hostnya yang berisik ini. Ini volumeku udah besar loh, udah full di volumeku ini. Suara gua jelas Ini, nggak? Suara gua jelas nggak? Jelas dua-duanya, Jelas. dua-duanya, tapi kipas angin hostnya jelas yang kok. berisik. Iya, karena kipas angin kali bro. Sehingga suaraku ditiup sama angin. Jadi setengahnya nggak masuk, setengah orang nggak masuk. Iya kan? Pas kipas anginnya dikecilin ah. Udah aku ya. Iya, Pokoknya dia ada pakai kipas angin kapal lagi. Yang gede itu. Emang Bang Yos di dekat pinggir pantai tinggalnya? Apa gimana? Enggak, kok di pinggir pantai kok. Kirain di kapal gitu kan kirain. Oh iya, kan sini apa? Kalau mau ke Priuk deket sih. Iya dekat ya. Sekitar 12 Bang Yos, kilo. coba Bang Yos coba open game, lihat suasana di situ bagaimana itu. Wah, gua lagi di kamar itu dong. Ya, kamar. Oh, kira Ada lari yang ada naikin apa? Iya Bang Juma, iya ada Bang Juma di bawah ya. Mana? Enggak ada. Lagi main dulu Bang Juma, aku suruh main dulu. Bang Jumanya lagi. Masih paragoi. Bang Yos masih pargoy. Iya, bentar lagi mau pargoi ini. Iki Nanti kalau Kita semua kena. nanti pada lari mendekat. Ya ini kalau nggak ada TikTok ini sepi loh gua. Makanya ada TikTok bisa ngobrol-ngobrol. Kita ada Bang Zuma. Iya, Bang Zuma. alhamdulillah datang juga. Ada
Aduh, turunkan Ini kan kalau udah ini aku ya. menyambungkan dari ujung Aceh sampai Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang yang paling ganteng satu TikTok. Halo. Minal aidin wal faizin Gurunda. Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin saudari-saudaraku semuanya. Sama-sama, Guruda. Sama-sama Bang Zuma. Semoga sehat selalu Bang Zuma. Amin, amin. Burunda, bentar Tiara mau ngomong apa tuh? Tadi kamu kemarin katanya pingin banget satu itu. Apa kabar Bang Zuma? Baik, saudaraku Yosino. Gimana kabarnya? Sehat? Bang ini Ya, puji Tuhan. turunkan aku naikkan Bang. Lama nggak jumpa kita. Iya iya. Bang Wan, Iya iya. turunkan biar nggak keluar. Mau ditonton Gurunda ini acara apa namanya yang di masjid nanti insya Allah kapan itu Bang? Bulan Juni, insya Allah. Tanggalnya belum ada ditetapkan atau sudah ada itu? Nanti tanya Uniripa sama Dinda Kores. Oh iya, insya Allah. Semoga kita bisa kumpul bareng, ada diberikan Amin, 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 Wah, amin. pada kesana dong. Ini Riva, Iya. Kores. Iya. Kalau bisa Bang Yosino juga hadir. dia. Mantap itu. Ini teman aku yang paling baik ini nih. Bang Yos nih Mas. Kalian main di ini apa namanya? Kolam berenang. Kalau berenang ya. Ya, saya dengar sih Iya, begitu. kan? Katanya tempat rekreasi Bang Zuma itu ada kolam renang. Mantap ini. Ada. Iya. Auto mandi-mandi lagi kita Ada di sana di ini video. Bang. Insya Allah. Tapi di sana itu tempatnya dingin sih atau gunung ya? Gunung kalau lagi dingin, kalau panas. Oh. Oh itu kalau malam ya pasti dingin. Malam Mbak dingin, Kalau iya. gunung, ada turun embunnya ya? Iya, betul. Waduh. Nggak bisa mandi Nah, dong kalau dingin. Tapi nggak tahu, musim hujan yang dingin kali itu musim hujan. Kalau kayak sekarang ini nggak terlalu sih. Kalau mandi di gunung itu bagusnya panas gitu, siang-siang. Nah, betul, ya. betul. Hangat badan. Iya. Jadi nggak dingin. Tapi bagus tempatnya saya lihat. Lagi malam ya. Bang Yosi, itu tempat Bang Zuma itu indah itu pemandangannya, suasananya, adem. Yang enak itu malam. Iya. Apalagi Adem ya? kalau ada pasangan ya. Kalau Bang ada Zuma itu pasangan kayaknya mah Bang siksa, Yosi bro. lagi nyindung gitu Bang. Iya, maksudnya gini bro. Kalau nggak ada pasangan kan gimana sih? Siksa nggak sih bro? Bang Yosi, astagfirullah. Iya, Bang Yosi makanya gimana itu Bang Yosi? pasangan. Yang tadi penjelasan saya Bang Yosi. Katanya apa namanya? Mending kan Bang Yosi mengatakan tadi di dalam Kristen itu kan ajarannya nggak boleh kawin lagi kalau sudah duda. Nah, Bang Yosi menurut Bang Yosi ini mau kawin lagi atau tetap duda itu Bang? Mau kawin lagi bro. Mau kawin lagi ya udah Bang, ayo login. Kebetulan ada Bang Zuma di atas itu. Ngapain mau duda? Masih muda bro. Masih muda kawin lagi lah. Iyalah betul. Alhamdulillah. Kenapa Berarti jadi apa? duda ditabrakan ke duda? Bukan kerjaan kalian ini. Ini itu yang Burunda tuh songong gitu. Enggak gitu Bang. Maksudnya kan Bang Yosi ini kan di acaranya kan nggak boleh kawin lagi. Jadi ya kalau sama mau kawin lagi ya login lah Bang. Kan di ajaran Islam itu. Boleh, bro. pastinya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bang Zuma gas. Aduh. Boleh kawin bro. Coba lihat, ada nggak yang Kristen nggak kawin lagi? Kan kawin bro. Paling hanya satu, udah tua kali yang nggak kawin bro. Masih muda malah tahan. Jadi aku Bang Yos, ini teman kamu datang nih Bang Yos.
Nah, itu teman kamu Bang. ini Ada apa? pandemian. Ricu lagi di pandemian ini. Shalom, shalom bro, shalom. Salam, selamat Nah, siang. aku mau ke ini loh, Bang Halo Zuma pandemian. makan Gimana pandemian? Sehat? rendang sama opor. Puji Aduh, Tuhan, I'm fine, sehat. Iya, iya. Bang Abi, Bang Abi, saya di bawah aja Iya. nyimak jawabannya. Sempat Iya, ada dan lu baru teman-teman kawin. Kristen yang mau naik. Iya. Nungguin kawin Bang dulu Siti. baru nikah ya. Oke, siap-siap. Kawan-kawan, Bang Bentar Zuma, lagi, Bang bentar Yosi, lagi, Bang Iya, Demian. iya. Saya di bawah dulu ya. Iya, Assalamualaikum Bang, Idul Fitri. warahmatullahi Idul wabarakatuh. Fitri. Oke bro Idul nanti saya panggil Ibu Fitri ya. Loh, Sini kok kenapa? Ibu Fitri aku panggil sini yang dari Kebumen. Jadi Idul Fitri. Idul Fitri. Bang Deman makan Iya, kan? ketupat tidak? Makan lemutan. Makan dong. Kok udah Des? Kok hampir sama sih namanya itu di atas. Des. Iya, Bunda Des. Katanya mau ngucapin apa tuh? Assalamualaikum. Kemarin apa? Sama guru enggak? Silakan. Waalaikumsalam Bunda. Minal aidin wal faizin Bang Zuma semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, Kak Des. Ukti. Maaf lahir batin. Tapi Iya, Bang ucapin juga. Jadi grogi bisa ngomong Tiara, di sini. Iya, iya, iya. aku Gimana, kan Bang? aku kan nggak punya salah. Kenapa aku minta maaf? Ya nggak tahu kenapa minta maaf. Gak apa-apa ya. Mau ada Iya, salah iya. atau nggak ada salah tidak minta maaf ya. Tiara katanya ada yang mau disampaikan ke Gurunda, Pak. Tiara. Iya, assalamualaikum Gurunda Zuma. Mohon maaf lahir dan Waalaikumsalam batin. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Panggil Bang Suma Sehat aja. selalu Gurunda. Sehat, sehat, sehat. Bang Suma aja, Bang Suma. Biar lebih akrab. Ya, Bang Juma THR-nya Nggak sehat ya, Bang? biasa. Iya. THR sehat ya, Bang? grogi. Iya. Mas aja Tendangan hari raya. Bang Zuma. Bismillah buat Bang Zuma dulu. Gimana? Dia main. Udah makan opor kah? Kalau aku udah bro, kemarin 2 hari ini berturut-turut makan opor melulu. Opor mulu, daging mulu ya. Makanya habis lebaran ini cari tempat fitness bro, lari-lari. Oh gitu. Bang Yos kemarin pakai peci ganteng banget aku lihat kayaknya. Sama sorbannya. Peci Sorbannya? dari teman itu. Oh dikasih. Kasih saya. Ganteng gitu. Teman saya orang Indramayu. Oh, sorbannya masih ada. Masih ada. Enggak kalau sorbannya kurang nanti saya kirim nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya minta maaf atas segala khilaf dan kesalahan yang ada selama ini. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan antum semua selama beberapa tahun ini ya. Kita sama-sama melanglang buana di dunia sosmed, di YouTube dan seterusnya. Ini yang saya heran ini teman-teman penyedia Komal gitu ya. Selalu kirim link. Kalau nggak dilayani juga nggak enak gitu. Tiap hari kirim link. Tiap hari kirim. Inilah makanya saya nggak mau nomor HP saya diketahui. Saya itu mau bebas, mau ke Komal siapapun, nggak mau dibatasi gitu. Tiba masuk di Komalnya cuman curhat-curhatan. Bang Suma, salam kenal Bang Suma. Apanya yang kayak gitu-gitu. Saya ini apologet, bukan mau curhat-curhatan kayak gini. Malas cerita malas. Aku tuh apologet tuh maunya begitu aku live langsung terjun ke debat gitu, langsung ke mana Komal-Komal Oten.
Ini ayolah bang, masuklah di komalku bang. Ini gini bang. Giliran masuk, bukannya debat curhat. Apaan sih ini ah? Ada lagi komal Islam, tapi jutek ininya, jutek hostnya, nggak suka lagi. Ada lagi yang bilang, kalau bukan karena Bang Suma, aku tidak akan masuk ke komal-komalnya si ibu jutek ini. Kita itu cari komal di mana Oten itu suka naik. Ini yang naik kayak Yoshino, Demian, apanya yang kayak gini-gini. Sudah gitu jam 12 malam kirim link, besok kirim link, pagi kirim link, masuk bang, masuk bang. Begitu masuk curhat, entah apa-apanya diceritai. Pusing aku, stres. Aku tuh petarung, bukan mau curhat-curhatan. Nggak dilayani, nggak enak. Diajak masuk ke tempatnya. Apakah sudah ada Oten? Udah bang, udah disiapkan bang. Begitu masuk, baru mau tap-tap. Apa sih ah? Aku tuh masuk di TikTok, udah ku tengok, oh ini ada perdebatan sengit, ini ada perdebatan sengit, ini ada yang ngotot kayak tadinya, ada yang membahas tentang Al-Qur'anul Karim, bahas tentang syahadat, dan kayak gitu. Sayang rungkat ininya, komalnya. Tiba datang lagi nih, ayolah bang, udah kita buka bang linknya, udah ada bang, udah masuklah ke sini bang. Itu masuk ke dalam komalnya, yang ada cuman rentenir. Bukan diekspor sih, keluar kota tuh biasanya sambalnya, sambal pecel. Sambal pecel Blitar. Ada duda di sini. Kalau kayak Malang kan Kolam renang. Apa sih? Pecel Blitar sih biasanya, kalau enggak itu apa? Kalau aku ini yang lagi dikirim ke luar negeri tuh namanya belendi bang. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cos. Waalaikumsalam bang. Iya, minal aidin wal faizin Bang Cos. Abang kemana nggak ada? Abangku itu di mute itu. Bang Zuma lagi di kamar mandi kali. Saya bang pulang kampung nih bang. Enggak, ntar kali. Tunggu semingguan kali. Kalau saya. Cek. Ada Pak Bom. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi di komal sebelah bang? Komal sebelah tadi itu bahas tentang syahadat, Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal, dia bahasnya tadi. Ada juga yang bahas tentang hadits, entah apa-apanya dia bahasnya. Dia berpikir bahwa umat Islam itu Iya, tapi sebelumnya ya gimana? silakan bang. Dia berpikir bahwa umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kita mau bantah, komalnya ini rungkat. Aduh. Bentar nih. Iya bang Memang tadi dari awal dia katakan bahwa Allah itu tidak berdiri sendiri, dia berdiri begitu ada namanya Rasulullah. Jadi saya tadi minta dalilnya, di mana kamu dapat dalilnya bahwa Allah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa Rasulullah. Ya kan? Jadi ibunda siapa tadi itu juga. Jadi ini di sini umat-umat Kristen, mohon maaf jika ingin berdiskusi sehat sama orang-orang Islam yang ada di komal sini, tolonglah yang ingin mengeluarkan data, kita ingin berucap harus dengan data.
ada dalam Al-Quran atau yang ada Suaranya putus-putus, Jadi, bro. seperti kemarin malam kan Suara kamu Bang putus-putus, Ecos, bro. putus-putus Bang. putus Bang Ecos. Bang Ecos, Sambil coba bro. deketin deh. Kalau nggak naik pohon dulu deh. Canda. Iya. Lanjut. Perlu diurai Bang. Oh iya nggak Gimana apa-apa. Bang? Iya bagus. Coba Lanjut, bro. lanjut. Lanjut. Seperti Tapi kejadian putus-putus sih, putus-putus sih. malam kan Bang. Ketika saya ada di bawah melihat apa itu dengan di kepala Putus-putus, bro. Berisik lagi. dokter permanen itu waktu juga terkait itu Bang. Oke Bang, saya turun dulu Ini Bang. udah enak ini, bro. Coba turun dulu, terus naik lagi, bro. Enggak dia itu sinyal doang Bang Yos. Nanti kalau udah lancar kok Bang. Nanti kalau dia udah naik pohon keluar rumah juga lancar. Enggak itu lagi. Kalau ada tower, naik tower. Naik pohon. Bercanda. Tiara aku 5 menit Tiara. 5 menit melulu, bro. Dari 5 menit melulu. Oke. Ya lancar. Ada yang bisa mendatangkan Pak Bom gak ya? Gimana? Lagi gereja kayaknya Bang Zuma. Oh iya. Lagi ibadah, ini kan hari Minggu. Mungkin pelayan. Kurasa orang-orang yang di TikTok itu orang udah nggak dipakai di gereja. Nah, saya Kalau orang masih aktif di gereja mana berani debat dengan umat Islam. Takut jemaahnya kabur. biasa jadi tempat hiburan aja Bang Zuma di sini. Orang-orang yang nggak tahu ngapain kayak Biasanya saya sudah nggak dipakai, nggak laku nggak lagi. Mungkin dia punya kesalahan. Kayak saya kan nggak tahu ngapain ya, main TikTok aja lah. Sementara lagi nggak ada kerjaan kan gitu. Iya sih. Karena TikTok ini jadi banyak teman, bahkan bisa jadi banyak musuh juga. Iya betul. Benar nggak? Kayak kalau saya lihat sih kayak Bang Zuma ini udah biasa di debat. Coba nggak debat, pasti nggak enak. Maunya debat. Iya Benar nggak? betul. Karena apologet itu lahir untuk berdebat emang. Iya. Kalau nggak berdebat nggak enak. Udah biasa kan. Betul. Kayak sepi ya hidup. Oh sepi saya ini. Saya mau cari tempat bisa berdebat gitu. Itu dulu juga saya begitu. Aduh malas masuk di kayak gini. Ya akhirnya lama-lama enak juga ya. Aduh gitu lah. Intinya kan belum sibuk. Kalau sudah sibuk ya paling ya jarang-jarang. Iya, kalau ada onten di bawah dinaikkan aja Tapi yang kalau mau. Demian diam-diam. Kristen bagus kalau seperti Bang Demian ini. Bang Demian ini dia santun orangnya. Kan belum debat. Iya. Kalau udah debat Iya, pasti kita saya angkat mau tema aja, angkat tema. boleh, tapi teratur lah. Pakai time. Iya, harusnya ada timer supaya nggak Kalau sahut-sahutan. aku bisa angkat tema kayak gini loh temanya. 10 perintah Allah. Iya, gimana? 10 perintah Allah yang ada di dalam Alkitab dengan yang Boleh, ada itu di boleh, Al-Quran. Apakah itu bisa dirubah atau diganti oleh manusia? Itu keren itu. Iya, betul. Begini Bang, sebelum mulai saya bisa bertanya ke Bang.
Kalau Bang Demian bisa. Ini suara-suara yang kudengarkan kok ya semua ya, noise semua ya. Kenapa ya? Kita kayak ada di layar tancap gitu. Tes, saya Hostnya noise wayarangin bunyi. cek. Suara saya noise enggak kan? Enggak. Host, wayarangin di-mute ini yang lain. dulu. Oh enggak, ini hostnya dia pakai kipas angin. Tadi saya dengar dia pakai kipas angin kapal, jadi gede anginnya. Enggak. Mungkin hostnya agak jauh dari kipas angin. Kena prank. Begini Bang, kita mulai. Saya ada satu pertanyaan. Saya pengen Bang Demian jawab. Nah, ini yang ngomong siapa, Timbuk Tenggelam? Ini yang ngomong Saya Bang. Dos ini. Suaramu tenggelam, kawan. Putus-putus. Putus tenggelam. Suara keluar. Mungkin dia ada lagi di tengah laut kali. Oke, saya turun dulu. Biasa kalau di laut begitu. Lagi di kendaraan Bang. Oh, pantasan. Oke. Apalagi kalau jalan Saya di gunung. Suara baling-baling bambu nih. Oh iya, nanti dibeliin headset sama Bang Zuma. Bang Zuma kan pengusaha. Pengusaha handset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sholat 5 menit ya. Aduh, iya bro. Oh, bisa mute nggak? Bisa mute nggak bro? Udah aku ini. Udah aku Nggak kecilin. bisa di mute ya? Bisa udah aku kecilin jauh. Oh ya, siap. Sekarang kan bisa di mute kan, host? Enggak, sekarang yang ini nggak bisa, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Nggak Belum bisa. 1000 Yang lain follower itu, makanya nggak bisa. nggak bisa. Cuma bisa live aja. Harus ke Paraguay dulu bro, baru bisa. Paraguay baru kamu sumbang-sumbang di ini kamu diikutin. Jadi banyak followernya bro. Jalan apa aja Bang Juma? Ya, minal aidin wal faizin. Pergi di luar. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita Emang baca. Bang Dilon salah apa ya? Kenapa Demian? Kan aku tadi udah bilang aku salah Itu apa gitu. Demian. Itu caranya umat Islam. Sebelum salah pun minta maaf. Iya. Tuh, Demian. Bagus sih kayak gitu. Oh gitu, iya. Melakukan udah minta maaf. Umat Islam itu nggak malu Setuju saya. untuk apa merasa salah. Oke, Sehingga dia kita Nggak bahas salah. temanya Sehingga- tadi. Boleh. Silakan. Apa tema tadi? Waktu saya 1 jam ke depan, insya Allah. 10 perintah Allah. Iya, silakan. Maka 10 itu bisa perintah Adonai. dirubah oleh manusia. Iya. Silakan. Buat narasi. Kalau bisa kita awali dari yang pertama. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain harus disembah. Oke. Silakan. Dari siapa duluan nih? Kristen duluan, Islam Ya, atau? silakan Kristen duluan supaya kita tahu arahnya kemana gitu. Tiara timer bisa nggak Tiara? Tiara. Keluaran 20. Mau pakai timer nggak? Oh. Nggak bisa Bang, atau naikin siapa yang bisa timer, aku turun aja. Nggak usah di timer kali ya, Guru. Ya lanjut aja Pak kalau. Demian sama Bang Yosi kan nggak perlu timer lah.
Tiara hitung aja pakai mulut. Pakai 1, time 2, aja 3, biar kita 4. teratur. Nggak perlu open Pakai gitu. time itu supaya bisa teratur gitu. Bukan masalah ini, tapi biar teratur aja. Aku sih terserah. Coba dibawakan dulu aja Demian, nanti kalau problem baru kita buat tema. Alfi temanya aja, kan- Bang. Naikin Alfi aja bisa itu. Ntar dulu matiin Aduh, dulu. kalau time Si Alfi, suruh kirim permintaan dia bisa kok. Udah. Ya udah aku turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tiara. Oke, bentar aku ke belakang ya. Yang mau mulai silakan. ini Bang Yosi usulkan tema terus pergi nih. Enggak, aku mau kencing bro. Bentar. Bentar. Ngobrol aja dulu bentar. Santai. Ngobrolnya santai aja. Oh iya, oke. Saya duluan ya. Ya. Oke, jadi perlu para penonton ketahui bahwasanya 10 perintah itu adalah hukum yang Tuhan berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Jadi Musa berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Kemudian Tuhan tuliskan 10 hukum kepada Musa yang dikenal sebagai 10 hukum Taurat. Nah, rincian mengenai hukum itu bisa teman-teman baca dalam kitab Keluaran 20. Hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Tuhan lain atau Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, kemudian jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, itu satu hukum. Itu hukum kedua, sorry. Kemudian hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, nama Adonai dengan sembarangan. Itulah kenapa orang Yahudi itu mereka nyebutnya Adonai. Mereka nggak sebut nama Tuhan langsung. Kemudian yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian jangan mengingini rumah sesamamu dan sebagainya. Jadi totalnya ada 10 hukum. Itu, silakan. Iya, baik. Jadi ini ada 10 hukum, kemudian ya kita fokus ke hukum yang pertama aja dulu. Kita bedah. Jangan ada sembahan lain di hadapanku gitu ya. Artinya Bani Israel itu dilarang kemudian untuk menuhankan sembahan-sembahan di luar daripada yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau kami di Islam kemudian memahami apa yang kemudian diterangkan di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam, jelas sekali bahwa ketika dikatakan jangan ada Tuhan lain, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian mendapatkan wahyu dari Allah yang mana datang kepada beliau pernyataan bahwa Tuhan itu yang memperkenalkan diri, menyatakan diri melalui malaikat Jibril adalah Tuhan yang dulu pernah berfirman kepada para nabi. Makanya diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jangan ada ilah lain di hadapanku. Umat Islam mengakui bahwa ilah yang umat Islam sembah itu adalah umat yang kemudian maha pengasih, maha penyayang. Ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi pondasi pengajaran para nabi, di mana Tuhan itu di dalam pengajaran mereka, Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih. Misalnya di dalam Mazmur 145,
ayat nomor 8 sampai 9 atau Mazmur 103 nomor 8, jelas sekali di sana Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Misalnya di dalam Keluaran 20 atau Keluaran 34 nomor 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, Allah pengasih, dan seterusnya. Menandakan bahwa Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Tuhan yang sama seperti yang datang kepada Nabi Musa. Sehingga kami umat Islam menyembah kepada Tuhan dan tidak menggantikan Tuhan yang pernah datang kepada para nabi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa Dia ini? Dia yang datang kepada para nabi dan mengajarkan hukum Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian mengajarkan hikmat Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kami di dalam Islam itu tidak kemudian memiliki karikatur terhadap Tuhan. Karena nabi-nabi terdahulu itu tidak memiliki karikatur untuk Tuhan. Sehingga ketika ada perintah hukum Tuhan, di dalam pengajaran jangan ada ilah lain. La ilaha illa ana. Hanya sayalah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Maka kami dengan orang Yahudi itu tidak pernah ribut tentang Tuhan, karena kami sadar Tuhan kami itu sama. Demikian sementara. Nah, mantap nih. Iya, langsung Bang Demian. Silakan. Iya, siap. Kembali lagi kepada topik pembahasan yang tadi Bang Suma kutip ya. Keluaran 20 ayat 3 ya. Lo hiye leha Elohim ahirim al-panai. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Nah, kita perlu ketahui Tuhan siapa yang disembah oleh Musa. Karena 10 hukum Taurat itu kan diberikan kepada Musa. Ulangan 6 ayat 4. Ini dasar keimanan, bahkan bisa dibilang syahadatnya orang Yahudi. Sema Yisrael, dengarlah hai Israel. Yehuwa Eloheinu, Yehuwa Tuhan kita, Yehuwa Echad. Bisa juga Yehova Echad. Nah, jadi Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Yehuwa atau Yehova yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan sebenarnya bukan cuma Tuhannya Musa, tapi Tuhan seluruh para nabi. Semua nabi menuhankan Tuhan yang bernama Yehuwa atau Yehova. Mulai dari Adam, kemudian sampai ke Nuh, kemudian sampai di Abraham, kemudian sampai di Yosua bin Nun, kemudian sampai di Nabi Samuel, kemudian sampai di Daud, kemudian sampai di Salomo, kemudian sampai di Hizkia. Sampai bahkan di zaman Yesus menegaskan kepada bangsa Israel ketika mereka bertanya, hukum mana yang terutama? Apa jawab Yesus? Dengarlah hai Israel, Yehuwa Tuhan kita, Yehuwa itu Echad, Yehuwa itu satu. Dalam tafsiran orang Yahudi, Ulangan 6 ayat 4 itu berbicara tentang namanya yang satu. Jadi Tuhan yang disembah oleh seluruh para nabi hanya menggunakan satu proper name, satu nama, dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Keluaran 3 ayat 15, namanya itu untuk selama-lamanya, tidak berubah. Jadi perlu digarisbawahi, nama Tuhan gak akan mungkin berubah karena namanya cuma satu. Ulangan 6 ayat 4. Nah, itulah Tuhan yang disembah oleh para nabi yang membuat perjanjian dengan bangsa Israel sebagai ilahnya atau sebagai Allahnya. Kenapa di dalam Alkitab itu Tuhan selalu berfirman, akulah ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Karena ada banyak ilah di dunia ini. Ada ilahnya orang Arab, ada ilahnya orang Indonesia. Makanya dia menyatakan, akulah ilah Israel, Yehuwa. 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan, ilah-ilah bangsa lain itu berhala. Tetapi YHWH, Yehuwa, Yehova yang menciptakan langit.
Jadi Tuhan selain YHWH, Yehua adalah berhala. Di luar Tuhan itu. Jadi udah jelas menurut Alkitab bahwasanya nama Tuhan itu satu, dan Tuhan yang satu itulah yang disembah oleh para nabi yang kemudian menyampaikan nubuatannya kepada para nabi. Misalkan Yeremia bahwasanya Sang Yehua ini akan datang untuk menyelamatkan. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwasanya Sang Mesias itu adalah Yehua Tzidkenu, Yehua kebenaran kita. Dalam tafsiran orang Yahudi, di dalam Talmud mereka mengatakan Yehua Tzidkenu itu adalah nama dari Mesias, sebutan daripada Sang Mesias. Bisa dicek sendiri dalam Talmudnya orang Yahudi. Jadi Sang Mesias ini dinubuatkan sebagai Yehua atau Sang Ilahi yang akan datang untuk menyelamatkan. Artinya apa? Bahwasanya orang Kristen tidak pernah menyembah ilah yang lain. Yesua, Yehua menyelamatkan. Kita nggak ada nyembah ilah lain. Kita nyembah Yesua, artinya Yehua menyelamatkan. Jadi poin saya adalah di luar Yehua adalah Tuhan yang berbeda. Terima kasih. Iya, baik. Berapa menit ini? 4 menit. Iya Bang. Lanjut. Oke. Baik. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahanu dia min syati'il wadil aimani fil baqa mubarakat minal sakha saja ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, inni sesungguhnya aku ini Allah Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan yang pernah datang Nabi Musa alaihissalam dengan berfirman, ya Musa inni anallah rabbul alamin. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan alam semesta itu cuma satu. Diperkenalkan di dalam Islam dengan sebutan Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Jadi Tuhan itu Allah, gak ada yang lain. Nah, kalau yang dibahas saudara Demian tadi itu utusan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau dikatakan Yesus Tuhannya Nabi Musa itu harus dikebiri dulu otaknya kita. Di dalam Al-Quran diterangkan ketika Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel itu dalam surah Al-Maidah, ya, jelas sekali dikatakan oleh Allah ketika kemudian muncul penyembah-penyembah Nabi Isa alaihissalam, dikatakan wa isqala ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kunta qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa mengatakan, Tuhanku adalah engkau, aku mengajarkan Bani Israel untuk menyembah hanya kepadamu. Kepada siapa? Dirimu. Aku katakan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah. Nabi Musa mengatakan akulah Allah Rabbus samawat Rabbul alamin. Berarti Nabi Musa menyembah Allah, Nabi Isa menyembah Allah. Musa tidak menyembah Yesus, Isa tidak menyembah Yesus. La ilaha illa ana. Di Keluaran 24, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, siapa yang membuat ilah lain? Hanya oleh karena di dalam pemahaman orang Yahudi namanya Yod-He-Vav-He, di Islam Allah. Oh, maka beda oknum. Enggak mungkin. Sedangkan yang ada di dalam pemahaman kita
Yang datang kepada Bani Israel itu bukan Yesus. Yang disembah oleh Kristen adalah Yesus. Jadi yang membuat ilah baru, ya kita sudah tahu. Makanya orang Yahudi yang menyembah kepada Allah tidak berhenti menyembah Allah dengan menggantikan Yesus, meski dengan berbagai macam propaganda yang diajarkan. Mereka tidak mau menggantikan Tuhan yang mereka sebut Yotevave dengan Yesus. Seperti itu. Sedangkan orang Yahudi ibadah juga di masjid. Demikian. Ya, siap. Apakah seluruh nabi menyembah Allah, Yesus menyembah Allah, Musa menyembah Allah, Abraham menyembah Allah, Adam menyembah Allah, kemudian Nuh menyembah Allah? Jawabnya tidak. Tidak ada satupun nabi dalam Tanakh menyembah Tuhan yang bernama Allah, nggak ada. Dalam Keluaran 20 ayat 3 tadi, Lo ye leha Elohim ahirim Alpanai, jangan ada ilah lain di hadapanku. Baik nabi yang tidak gunakan bahasa Ibrani, nabi yang gunakan bahasa Ibrani menyebut nama Tuhan itu Yehuwa. Misalkan Ayub itu bukan orang Israel, bukan pakai bahasa Ibrani, nggak pernah bawa Tuhan yang berbeda. Dia nabi juga dalam Islam. Dia bukan orang Israel, dia itu orang Goyim. Dia itu orang mana? Keturunan Edom, dia saudara dari Yakub. Siapa dia? Esau. Tidak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Bahkan Yesus berkata, hukum yang terutama itu, dengarlah Israel, Yehuwa Tuhan kita, Yehuwa itu satu, namanya satu. Yesaya 42 ayat 8, bahwasanya aku Yehuwa itulah namaku. Keluaran 3 ayat 15, namanya untuk selama-lamanya, Yehuwa namanya selama-lamanya, nggak akan berubah jadi Allah, jadi Krishna, dan juga jadi sesembahan lainnya. Sekarang kita masuk ya, apakah Musa menyembah Allah? Menyembah Yesus? Dalam nubuatan Yeremia, kau bisa buka tafsiran Yahudi juga dalam Talmud. Yeremia 23 ayat 5-6. Mesias yang memerintah Yehuda itu, yang membebaskan Yehuda, dia adalah Adonai Tzidkenu, Yehuwa Tzidkenu. Musa nyembah siapa? Musa nyembah Yehuwa, kawan. Dan Nabi Yeremia katakan apa? Mesias itu Yehuwa Tzidkenu dalam tafsiran Yahudi mengatakan apa? His name is, bercerita tentang siapa? Tentang Mesias. Silakan bukakan tafsiran di dalam Talmud. Jadi sudah jelas kawan-kawan. Makanya dalam iman Kristen kami menyembah siapa? Siapa yang kami sembah? Kami menyembah Yesua. Yehuwa menyelamatkan. Kami nggak menyembah Allah. Kami nggak menyembah Krishna, enggak. Kami nggak menyembah Brahma, nggak pernah kami. Kami nggak pernah menyembah ilah lain. Seperti kawan-kawan Muslim. Ulangan 18 ayat 20. Nih, saya bacakan ayatnya. Yang membawa nama Tuhan lain adalah nabi palsu. Katakan apa? Apabila seorang nabi muncul dan dia menyampaikan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Tidak ada satupun nabi yang membawa nama Tuhan lain. Kalian carikan di dalam Tanakh, siapa nabi yang membawa Tuhan lain, nama Tuhan lain? Nggak pernah. Hanya satu nabi di dunia ini ngaku nabi dan membawa nama Tuhan lain. Siapa dia? Nabi Muhammad. Nggak pernah. Nggak ada satupun nabi yang membawa nama Tuhan yang berbeda. Nggak pernah. Coba kalian baca baik-baik Ulangan 20:18, renungkan baik-baik. Kemudian Keluaran 3 ayat 15. Udah jelas nama Tuhan itu satu selama-lamanya. Musa aja tegaskan kepada Bani Israel. Sema Israel, Yehuwa Eloheinu, Yehuwa Echad, Yehuwa satu. Kenapa dia berubah jadi Allah? Nggak mungkin. Jadi jelas sekali ya, siapa yang menyembah ilah lain. Kalau orang Islam tidak menyembah ilah lain, kenapa mereka menyembah Allah? Mereka nggak menyembah Tuhannya Musa. Kenapa nggak menyembah Tuhannya Isa? Kenapa malah menyembah Tuhannya Arab? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah sama kafir Quraisy. Silakan. 3, 2, 1, baik. Iya. Jadi yang disembah kafir Quraisy sebelum mereka datang Islam itu adalah berhala-berhala, bukan nyembah Allah.
di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam Kejadian 17 apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana, oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Wa haqimati et bariti beni ubenika uben zar'aka ahareka ladoratam liberit aulam lihyot leka lelohim ula zar'aka ahareka. Aku akan menjadi Tuhanmu. Jadi Tuhan membuat ketetapan. Jadi nggak bisa ada manusia di atas muka bumi ini yang membantah ketetapan Tuhan. Aku membuat perjanjian kekal dengan engkau Abraham, antara aku dengan engkau, antara aku dengan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan yang mengatakan itu. Makanya di Islam itu ada yang disebut Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizul, Al-Gibar, dan seterusnya. Sama di dalam pemahaman orang Yahudi, Tuhan mereka disebut Adonai, El, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai. Sama. Jadi kalau hanya karena Yod-He-Vav-He berbeda dengan kata Allah, tapi itu nama-nama lainnya sama. El, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, El Roi, Al Shaddai, Emmanuel, sama dengan nama-nama Allah. Ar-Rahmanu, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, sama. Tapi kalau dikatakan, oh Tuhan yang Musa itu Yehosua, oh kita nggak bisa dibodohi. Yesaya juga nama Tuhan, Yehezkiel juga sifat Tuhan, Nehemia juga sifat Tuhan, Yeremia juga sifat Tuhan, Zakaria, Samuel, Mikael, Yosia juga adalah sifat-sifat Tuhan. Apakah kemudian nabi-nabi ini juga adalah Tuhan? Karena Yesua itu adalah Tuhan beserta kita, lantas kemudian Yesaya adalah Tuhan keselamatan kita, maka Yesaya itu Tuhan. Tidak seperti itu cara belajarnya. Jangan ada ilah lain. Ilah yang benar itu adalah Ar-Rahmanu Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Tuhan yang benar, bukan yang maha dikasihani, bukan yang maha disayangi. Ada Tuhan minta disayang, minta dinetein, minta dielus-elus. Itu bukan sifat Tuhan. Jadi kalau hanya berbekal modal seperti itu, oh Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus, karena Yesus artinya adalah Tuhan beserta kita. Parah. Berarti Yeremia juga Tuhan, Yehezkiel juga Tuhan, karena Yehezkiel artinya Tuhan maha kuat, Nehemia artinya Tuhan maha penghibur, Yeremia artinya Tuhan maha memberi petunjuk, Zakaria artinya Tuhan maha pengingat. Jadi mereka ini Tuhan semua rupanya. Hanya karena namanya ada sifat Tuhan melekat pada dirinya? Oh tidak. Dan Kejadian 17 nomor 7, tidak ada setan di atas muka bumi ini yang bisa membantah dan membatalkan hukum Tuhan. Wahai Abraham, aku akan mengikat perjanjian kekal kepadamu, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, sembahanmu, ilahmu, sembahan anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Siapa yang bisa batalkan perjanjian kekal Tuhan? Gak ada. 3, 2, 1. Demikian. Ya. Iya. Ya. Siap. Ya, oke. Kejadian 17 jelas sekali bahwasanya Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Yaitu Ishak dan Yakub. Kalau kalian baca Bible, Tuhan itu nggak pernah berfirman Tuhan Abraham, Ishak, Ismail. Ya, hanyalah akulah El Abraham, El Ishak, El Yakub. Nggak ada El Ismail. Ismail ini bukan anak perjanjian, bukan. Makanya nggak ada nabi dari Ismail. Selama ribuan tahun dari zaman Abraham ke zaman Yesus saja, 2000 tahun ke zaman Muhammad, 2000 sekitar 2600 tahun, 600-an tahun. Selama 2600-an tahun, siapa nabi dari keturunan Ismail? Nggak ada selain Muhammad. Jadi jelas bahwasanya Tuhan hanya membuat perjanjiannya dengan siapa?
dengan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan dengan Ismail. Ismail tidak menjadi anak perjanjian sebab Ismail adalah anak dari budak dari Mesir. Kemudian mengenai nama El, Bang Suma sekarang udah mengakui bahwa ternyata Allah ini bukan nama, proper name, tapi sebenarnya itu cuma generic name. Karena tadi dia kutipkan di dalam Yahudi itu ada nama-nama Tuhan, El Olam, El Gibor, El Shaddai. El itu adalah generic name, batu. Kalau dituhankan juga ya El dia. Seperti contohnya sesembahannya orang Kanaan kan. Nah mereka itu nyembah Baal tuh. Apa yang dikatakan dalam kitab Raja-Raja? Mereka itu punya Tuhan El namanya tuh. Mereka mempunyai El-nya sendiri, Elohimnya sendiri. Jadi Elohim itu bukan nama. Elohim itu generic name. Krishna pun bisa disebut sebagai El. Jadi Bang Suma udah ngaku sekarang ya. Allah ini sebenarnya generic name karena dia samakan dengan nama-nama Tuhan di dalam Islam. Sedangkan dalam Islam mengakui bahwasanya Allah ini bukan proper name, tapi generic name. Nah kemudian dia membantah argumen saya tentang Mesias. Mesias adalah Adonai menyelamatkan. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 yang menjadi juru selamat di situ siapa? Yang menjadi juru selamat di situ adalah Yahweh, bukan manusia. Kalau Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa menjadi penebus, artinya memang dia adalah Yahweh Adonai. Karena yang menjadi Mosia, yang menjadi juru selamat hanyalah Adonai. Menurut siapa? Menurut Yesaya 43, Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi yang menjadi juru selamat itu siapa? Adonai, Yahweh. Matius 1:21, ia akan diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas sekali siapa yang orang Kristen sembah, siapa yang orang Islam sembah. Orang Islam tidak pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh para nabi, nggak pernah. Nabi Muhammad menggenapi Ulangan 18 ayat 20. Itu tidak bisa dibantahkan oleh Bang Suma. Bang Suma nggak bisa membantah Nabi Muhammad menggenapi Ulangan 18 ayat 20 karena dia pasrah. Emang nabinya menggenapi nubuatan itu. Emang nabinya membawa nama Tuhan baru. Itu baru satu nubuatan, kawan. Ada banyak nubuatan. Ada banyak nubuatan bahwa akan ada nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru dan menyuruh orang menyembah ilah lain. Ada. Makanya saya tantang sama Bang Suma, kalau ada para nabi satu saja nyembah Allah, saya masuk Islam. Saya tantang sekarang nih. Ada satu nabi nyembah Allah, saya masuk Islam. Ya. Baik, silakan Bang Suma. Iya, jadi tidak perlu masuk Islam karena neraka juga butuh penghuni, ya. Yang pasti yang kami sembah itu adalah Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Di dalam pengajaran para nabi, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Siapa yang disembah oleh Nabi Yeremia? Esensi yang tidak sama seperti makhluk. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan Engkau. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu Engkau besar, maha besar, bukan maha kecil. Bukan maha kecil. Ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang serupa dengan Engkau. Jadi Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Para nabi menyembah esensi yang sama, hakikatnya sama. Sementara Kristen menyembah anak manusia. Sementara Tuhan para nabi bukan anak manusia. Itu jelas itu. Gak bisa kamu bantah. Gak ada yang bisa membantah itu. Kemudian dikatakan, oh Ismail itu bukan anaknya. Kami sudah final. Kami tidak menjadikan pedoman kebenaran iman kami dengan kitab terjemahan. Tidak. Apalagi kitab yang sudah bongkar pasang kayak kitab Spanyol seperti itu. Enggak. Tetapi meskipun kitab itu sudah dibongkar pasang, tapi pesan-pesan ilahi
Tuhan titipkan di sana. Tetapi keturunanmu dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena dia pun anakmu. Karena dia pun anakmu, berarti dia juga keturunanmu. Hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat, yang di dalam dirinya ada roh jahat, yang mengatakan anak seorang manusia dari seorang manusia itu sendiri. Hanya anak Abraham, berarti Ismail adalah keturunan Abraham. Kejadian 17 nomor 17. Hanya iblis yang bisa mematahkan perjanjian kekal Tuhan dengan anak-anak Abraham. Maka sejatinya orang sibuk, kenapa Tuhannya Islam bukan Allah, lalu Tuhannya Bani Israel para nabi itu Yesus gitu. Berat. Allah Subhanahu wa taala adalah nama Tuhan, innani anallah, di mana Allah memiliki nama-nama yang lain. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Azizu, Al-Jabbaru, wa Murakkabiru. Ya, banyak nama-nama Tuhan. Al-Bari'u, Al-Ghaffaru, dan itu nama-nama yang sama dengan nama yang dinobatkan Tuhan kepada para nabi. Gak bisa dibantah itu. Yesus mana ada namanya dipanggil Elohim? Yesus mana ada dipanggil El? Yesus mana ada dipanggil Eroi, El Olam, El Shaddai? Mana ada? Kalau Allah dipanggil El Shaddai, Al-Aziz, jelas itu, gak ada yang bisa bantah. Jadi pupus sudah harapan. Tuhan itu tidak boleh digantikan dengan ilah lain. Harus hanya Tuhannya Abraham. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahakimoti et bariti beni abaneka ubeneka uben saraka ahareka. Itu jelas tak boleh diganti dengan manusia. Jangan kamu ganti Tuhannya Abraham dengan anak Maria. Tak boleh. Harus mempertuhankan yang maha penyayang lagi maha pengasih, pengasih lagi maha penyayang. Jangan yang dikasih, jangan yang disayang. Itu mah bukan Tuhan. Baik. Teos bicara sebentar 1 menit. Tolong dong yang di bawah bantu tap-tapnya dong, biar kuatnya roomnya ya. Makasih ya. Lanjut. Bang Juan, matiin aja kameranya Bang, ntar rungkat roomnya lagi. Timernya Iya, penting. iya, berat ini loh, berat. Tapi timer penting kita. Gimana tuh? Hostnya, Oke, udah belum nih? Udah belum nih? udah silakan. Wow. Iya, oke. Jadi saya nggak jadi masuk Islam ya kawan-kawan ya. Soalnya Bang Suma tidak bisa tunjukin di dalam tanah para nabi menyembah Allah ternyata. Ternyata nggak ada buktinya kawan-kawan. Tidak ada satu dalil pun, satu bukti pun. Yeremia yang tadi diklaim-klaim, yang tadi dicocok logi itu menyembah Allah, ternyata dia menyamakan sifat gitu loh. Yang saya tanyakan, di mana para nabi menyembah Allah? Yang dia cocoki adalah sifat. Allah begini, Allah begini. Yeremia itu nyembah Tuhan yang adalah roh, bukan zat. Apakah kalian nyembah Tuhan yang sama seperti Yeremia? Jadi Bang Suma ini ada-ada aja gitu loh. Yang ditanya A, yang dijawab B. Jadi tunjukin saya satu saja kawan. Satu saja dari kitab Nevi'im, dari kitab Torah, dari kitab Ketuvim, atau dari Evangelion, perjanjian baru. Para nabi itu nyembah Allah. Dari tadi nggak dijawab, mutar-mutar dari tadi. Mutar. Iya. Jadi ayat yang tadi Bang Suma kutip bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi sayangnya Tuhannya Islam dan Yahudi ini berbeda kawan-kawan. Kenapa? Tuhannya Yahudi itu roh, Kejadian 1 ayat 2, VHARET, sorry. Maaf guru. Oh, goblok nih. Komplit sinyal kampret.
Bentar, bentar, bentar. Kemarin nggak rungkat, kan kenapa rungkat ya? Aduh. Baru dibilang. Ya lanjut ya, bentar. Kemarin 8 jam juga nggak putus. Bentar Pi, ini aduh. Kenapa sih ini ya Allah. Coba ajuin permintaan dong Pi. Kemarin 8 jam nggak apa-apa. Iya bentar, ini lagi nggak bisa ini siapa namanya sinyalnya, baru aku bilang tadi. Iya bentar. Enggak, lagi matiin ini kameranya juga. Aduh. Ya. Bentar bang, bentar. Sinyalnya bang. Kudus solusinya. Pasti gitu. Roh Kudus itu memang istilahnya Tuhan versi paling overpower, Ustadz Wafi. Selalu dijadikan andalan Roh Kudus itu. Makanya pokoknya pegangan terakhir ntar Roh Kudus aja. Iya. Pokoknya kalau debat sama Kristen, kalau sudah terpojok, ada dua tuh senjata mereka. Yang pertama, apapun ayatnya, Roh Kudus solusinya. Yang kedua, makna aligoris. Iya. Makna aligoris itu, gitu ya. Iya. Sampai kemarin itu debat apa ya? Bang Juma kayaknya. Oh, Bang Juma lawan Kiamat. Yang masalah Yesus tidak tahu pohon ara tidak berbuah. Pentok akhirnya keluar omongannya. Ini maknanya alegoris katanya. Mana jam nggak apa-apa. Ah kampret. Nah. Naik sekarang bisa P naik P. Iya ntar ini. Udah bisa ini, udah bisa. Yuk.
Sorry, maaf. Sinyal tadi itunya mati. Maaf guru. Iya, nggak apa-apa, Maaf. biasa terjadi. Maaf Iya, abangku yang iya. ganteng. Maaf. Makasih. Mana Demian? Kenapa bro? Belum bayar kali. Itu kemarin 8 jam katanya guru, tanya Bang Juma tuh 8 jam loh aku. Kemarin nggak apa-apa. Ini tumben ini ada sedikit trouble. Iya, wifi emang di Jakarta sekarang lagi bermasalah. Ini Demiannya mana? Assalamualaikum. Demiannya Iya, dinaikkan. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Bang Hendrawan, jangan dibuka kamera, Bang. Tadi Alfi Iya, bilang Pak. matikan Iya, kamera. Oke. Konsumsi RAM-nya jadi besar, Bang. Iya, betul. Oh gitu ya? Tadi udah Alfi bilang, host matikan kamera. Iya, buat nih. Tadi itu cuma buat ngekam itu aja. Jangan dibuka kameranya, konsumsi RAM-nya jadi nambah. Iya, deminya udah nggak ada, Bang. Oke, kita tunggu dulu deh. Coba aku share. Kamu punya itu, Pri? Sino iya, Bang Yosi mah ada. Demian nggak berlaku, makanya nggak jadi teman aku nih. Sorry. Lanjut dulu kali Bang Yosi kali, Bang. Ya, saya tanggapi dulu yang tadi ya. Oh iya, silakan, Bang. Oke. Iya, jadi Demian mungkin dia pikir di sini tidak ada ya. Di sini nggak ada yang bisa paham. Sorry lah, Demian. Kitabnya orang Yahudi yang kamu gunakan di Kejadian 1 itu sama sekali tidak pernah mengatakan Tuhan itu adalah roh. Ketika dikatakan Werua Elohim Marahefet Alfane Hamayim, itu tidak mencerminkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Werua Elohim artinya roh Tuhan, bukan dikatakan Tuhan itu adalah roh. Roh Tuhan sama artinya malaikat Tuhan. Apakah malaikat itu Tuhan? Bait Tuhan, apakah bait itu adalah Tuhan? Ya. Terang Tuhan, apakah terang matahari itu Tuhan? Enggak. Makhluk Tuhan, apakah makhluk itu Tuhan? Tidak. Ciptaan Tuhan, apakah ciptaan itu adalah Tuhan? Tidak. Jadi ketika dikatakan Werua Elohim, itu artinya roh ciptaan Tuhan. Pandai-pandaian gitu loh. Nah, kemudian ketika berbicara pernyataan dia, tunjukkan kepada saya kalau ada nabi yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pekok. Ibrani mana bisa menyisahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Berbicara mengenai bahasa Ibrani tentang Allah, jelas sekali dikatakan di kitabnya orang Yahudi bahwa Allah itu maha suci, maha tinggi. Disebut kemudian dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 57, 15, Yesaya 5 nomor 16. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci. Allah maha suci, maha tinggi. Allah maha tinggi, maha suci. Dalam Islam disebut Subhanahu wa ta'ala. Apakah sembahannya Nabi Musa itu maha suci, maha tinggi? Yes. Apakah Tuhannya Bani Israel itu maha suci, maha tinggi? Yes. Apakah Tuhannya Yesus yang ada di surga itu maha suci, maha tinggi? Yes. Berarti mereka menyembah esensi hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Disebut apa dia di Islam? Subhanahu wa ta'ala. Dan selesai. Nah, kita balik. Apakah Musa menyembah anak Maria? Tidak. Apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Tidak. Apakah kemudian Daud menyembah daripada saudaranya Yudas? Tidak. Gimana ya? Nah, lalu gimana ceritanya Tuhannya Abraham kok bisa menjadi manusia? Sedangkan Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi jelas sekali tidak boleh digantikan Tuhan itu, dan tidak boleh kemudian dipungkiri perjanjian kekal Tuhan Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam kitabnya orang Yahudi? Wahakimoti en berici beni ubeneka ubensar aka ahareka le doratam liberit aulam lil yot leka lelohim
ulazar'aka aharika. Aku akan menjadi Tuhanmu. Inilah perjanjian kekalku dengan engkau Abraham, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, sembahanmu, ilahmu, sembahan ke anak-anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Gak ada yang bisa membatalkan perjanjian kekal itu. Muncul kemudian Kristus, oh tidak, kamu bukan Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam itu Tuhan negeri Mekah. Loh, emangnya Tuhan Abraham itu bukan Tuhan semesta alam? Sementara di dalam kitab Al-Quran jelas sekali dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan alam semesta. Itu jelas dipahami oleh umat Islam. Gak ada yang bisa membantai itu. Tuhan kami adalah Tuhan alam semesta. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta, yang mengatakan ni Rabbus samawati wal ard. Dah selesai. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali Tuhan mereka adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Tuhan itu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Yesaya 45 nomor 5. Tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Di belakangku gak ada Tuhan, di atasku gak ada Tuhan. Cuman aku satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang memperkenalkan diri kepada para nabi. Itulah yang mengatakan diri dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana. Dan memang dikatakan bahwasanya aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, zara'aka ahareka. Ya, lalu dikatakan ledoratam liberid aulam. Jelas sekali menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, kalau dikatakan Nabi Ismail itu bukan anaknya Abraham, itu keliru. Di dalam kitabnya orang Yahudi Kejadian 21 jelas sekali di titik nomor 13-nya, tetapi keturunan dari hambamu itu ia juga akan kubuat menjadi satu bangsa, wahai Abraham, karena dia juga adalah anakmu. Ismail juga adalah anakmu. Dan aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu. Loh, kok bisa dirubah? Tuhan Abraham memproklamirkan akan menjadi sembahan anak-anak Abraham. Ismail juga adalah anakmu. Hari ini ingin digantikan Tuhan kami, bahwa kami tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham itu adalah Yesus anak Maria. Waduh, di mana rasa? Ya, terima kasih teman-teman. Dinda Neplo, assalamualaikum izin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Mohon maaf Sehat senantiasa semuanya. Amin. Oke. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku ingin bertanya sih sebenarnya sama kawan-kawan yang ada di sini. Kalau memang benar Nabi Muhammad dan kitab Taurat itu datang sebagai penyempurna kitab-kitab, katanya kan gitu kan, dan benar gak ini datang sebagai kitab yang sempurna? Kalau memang mengikuti Allahnya atau Tuhan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Abraham atau Ibrahim, Ishak dan Yakub, berarti dia datang menyempurnakan, tidak ada yang merubah. Bagaimana dengan itu? Apakah ada yang dirubah? Atau bagaimana saudara-saudara saya yang di sini? Iya, baik. Saya jawab dulu sebelum adik-adik saya yang lain. Jadi gini. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-A'raf. Apa yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf jelas sekali. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami wa fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau wahai Musa dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa ajaranku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang kuberikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ajaranku, firmanku ini kepada siapa Nabi Musa diserahkan? Allah mengatakan kemudian, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa Torah, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kata Allah, fahusha biquwati,
maka berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi hukum Taurat itu untuk kaummu, untuk kaum Nabi Musa. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, bukan ke dalam batin setiap Bani Adam, tapi hanya Bani Bani Israel. Itu satu. Kedua, ketika kemudian Allah di dalam Al-Quran meneguhkan hukum syariatnya berlaku kepada Bani Israel, maka kemudian itu memang hanya untuk Bani Israel, tidak berubah untuk Bani yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa berpegang teguhlah kepadanya wahai Musa, dan suruhlah kaummu berpegang teguh juga kepada Torah dengan sebaik-baiknya. Ini perintah Allah, berarti hanya untuk kepada Bani Israel saja. Nah, maaf Bang Juma, saya potong sedikit Bang Juma. Bang Alvin silakan. pakai timer lah, aku diborong Bang Juma semua ntar ini, jadi kita nggak bisa ngomong jadinya. Nggak usah, lanjut, bentar, gantian aja lah. Nanti dibantah, Bang. Nanti dibantah. Jadi kemudian begitu Rasulullah Muhammad SAW datang, beda peruntukannya. Dia dikatakan apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Diberikan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Torah diberikan kepada Musa untuk kaumnya Nabi Musa. Al-Quran diberikan untuk seluruh umat manusia. Jelas itu. Jadi Musa untuk kaumnya saja, baginda Rasulullah Muhammad untuk seluruh umat manusia. Demikian, silakan. Oke, mungkin bisa pakai Iya. ya. Bagaimana? Biar performnya. Jadi kalau menurut saya lanjut dulu, nggak apa-apa. Ini baru 2 menit aja nggak apa-apa, nggak usah yang panjang. Baru masuk asar ini. Saya 5 menit lagi. Oke, Bang Leplos. Yuk, lanjut, Bang Yos. iya, jadi kalau menurut saya sih ya, kalau memang itu benar Allahnya sama, Allah Musa, Abraham, Ishak dan Yakub dengan Allah yang sekarang, berarti sebenarnya tidak bisa merubah hukum-hukum yang sudah diberikan. Seharusnya kita menyempurnakan, berarti menjalankan. Tetapi di saatnya Nabi Muhammad datang, ada yang diubah gitu, tidak menjalankan sesuai dengan perintah Allah yang ada tertulis gitu loh. Gimana itu? Iya, sekali lagi Bung, Allah memberikan ketentuan kepada kaumnya Nabi Musa sesuai dengan zamannya. Adalah tidak mungkin pada zamannya Nabi Musa diperintahkan Bani Israel untuk berhaji di Mekah. Kenapa belum ada kendaraan? Bagaimana mereka orang-orang Yahudi yang kaya raya di tempatnya, di tanah Kanaan, kemudian mereka diwajibkan kemudian datang berhaji, sementara kendaraan belum ada dan hukumnya wajib? Celaka semua dong mereka. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak bisa kau tanggung hari ini. Makanya muncul agama yang disyariatkan lebih sempurna. Seperti itu. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka hidup keberagamaan setelah Taurat itu datang, muncul penolong lain untuk memberikan segala ketetapan yang lebih sempurna, yang lebih baik dari hukum Taurat. Itu yang kami pahami, Bung. Sedikit lagi, kalau Anda meragukan itu, perjanjian Allah kepada Bani Israel, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Sedangkan Ismail alaihissalam dikatakan dalam Kejadian 21 nomor 13, Zar'akahu, Ismail juga itu adalah anakmu, Zar'akahu, sebab dia karena itu Zar'akahu, dia juga adalah anakmu. Berarti Ismail juga anaknya. Berarti Ismail juga mempertuhankan kepada Tuhannya Abraham. Dan itu adalah perjanjian kekal. Tak boleh Anda bantah. Demikian. Oke Bang Juma, paham di situ Bang Juma. Ya memang itu Ismail itu anak Abraham. Tapi yang mau dikorbankan itu adalah Ishak ya. Tolong digarisbawahi, Ishak. Di kitab Yahudi samain juga Ishak yang mau dikorbankan ya. Karena dia adalah anak yang lama ditunggu. Sedangkan Ismail itu gampang buat dapatnya. Kalau kita mau ngetes seseorang bagaimana dia keimanan bagaimana, ya pasti Tuhan ngetesnya hal yang paling tersulit, bukan hal yang paling gampang. Ya dia 100 tahun dia menunggu Ishak. Jadi kenapa ujuk-ujuk dari umat muslim sendiri mengatakan Ismail yang mau dikorbankan? Padahal namanya di Al-Quran pun nggak ada ditulis di situ. Terus yang kedua, pertanyaan saya ke Bang Juma, dari mana bahwasannya
dasarnya Al-Quran itu sempurna. Sementara sudah tertulis di dalam Al-Quran juga, kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi nggak boleh lagi selain dari Dia yang sempurna. Coba Bang jelaskan ke saya, mana yang benar ini? Apakah Al-Quran yang benar atau yang gimana jadinya? Kenapa ada jadi dua sempurna? Coba dijelaskan dulu. Pertanyaan yang pertama, yang Anda jadikan literasi untuk membantah Quran itu apa? Kitab terjemah yang Anda tidak tahu seperti apa duduk perkara kebenarannya. Di dalam Kejadian 21 nomor 14, Ismail menetap di Beersheba. Kejadian 21 nomor 13, Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di tanah Moria. Setelah persembahan di tanah Moria, Abraham mengembalikan anaknya kepada siapa? Kejadian 22 nomor 19. Setelah persembahan, Abraham kembali ke tanah Beersheba mengembalikan anaknya. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ismail. Sedangkan Ishak adanya di Hebron. Baca nomor 2, Kejadian 23 nomor 2. Andai Ishak yang dikorbankan, maka Abraham setelah di tanah Moria kembalinya ke Hebron, bukan ke Beersheba. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan anak perjanjian. Tak ada dalilnya di dalam kitab yang Anda gunakan bahwa anak yang dikorbankan adalah anak perjanjian. Tak ada. Yang ada adalah yang dikorbankan adalah anak tunggal. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Dia tidak mengatakan ambillah anak perjanjianmu itu. Enggak. Anak tunggal. Siapa anak tunggal Abraham? Ingat, yang diminta adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Siapa anak dari darah daging Abraham yang pernah duduk sebagai anak sematawayang selama 14 tahun? Ishak itu. Tidak mungkin. Tuhan mau menguji Abraham betapa cintanya dia kepada anaknya yang satu-satunya ini. Maka dia minta anak satu-satu itu. Siapa anak satu-satunya yang pernah menduduki jabatan anak seorang diri? Cuman Abraham. Kalau sudah dua anaknya, ada Ismail, ada Ishak, sabar. Lalu diminta satu dari dua, Abraham tidak akan merasa repot. Kan dua anaknya, diambil satu masih ada satu. Tapi faktanya cuma satu. Itu yang pertama. Kita singkat aja Bang Juma. Biar kita kepanjang nih. Maksud saya begini. Itu mau jelasan abang ya. Yang kedua saya belum jawab loh. Kitab Kejadian ya. Sekarang kita buka kitab Kejadian 17 ayat 20. Abang baca di sana. Jelas-jelas Tuhan menolak Ismail di situ ya. Jadi Abang sepakat kutip Kejadian. Menolak sebagai apa dulu? Namanya di situ disebutkan adalah menolak sebagai apa? Ada satu sekarang kalau memang sekarang kita mau bahas dari mana nih? Dari Al-Quran apa dari Alkitab? Harus jelas dulu nih. Dari kejadiannya dulu, Bung. Coba Anda bantah dulu. Anda bantah aja dulu. Tolong Anda bantah, tunjukkan data. Ini kebiasaannya begini nih. Kalau udah kau kutus sudut, kau langsung ini ngoceh-ngoceh. Dari tadi aku biarin kau ngomong gitu loh. Sekarang kau yang ngomong, kau motong-motong. Pakai etika dong, Bang. Ilmumu nggak ada, ilmumu nggak ada, ilmumu nggak ada. Bantah saya dengan dalil. Nah, inilah bantah saya dengan dalil. Abraham mengembalikan anaknya kemana? Abraham boleh. Kalau di Alkitab, kalau di Bible jelas yang dikorbankan adalah Ismail. Nah sekarang kita ke Al-Quran, boleh. Oke, timer aja kali supaya lebih enak. Nah, supaya nggak saling ini ya. Oke, boleh. Bentar dulu, biarin dulu. Jadi tadi saya sudah buktikan ya bahwa di Bible yang dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Buka ayat. Buka ayat ini, buka. Ya, Kejadian 21, Kejadian 22, Kejadian 23, buka itu. Itu bukan satu perikop lagi tapi satu periuk. Tampilkan aja, tampilkan. Ya silakan Kejadian 21, Anda baca nomor 14, Ismail berada di mana? Di Beersheba. Ishak di mana? Kejadian 23 nomor 2 di Hebron. Setelah terjadi di Gunung Moria, kemana Abraham mengembalikan anaknya? Ke Hebron atau ke Beersheba? Itu jawabannya tuh. Jelas kan? Nah, belajar itu. Lama kan mikirnya, aduh gimana pakai timer, nggak usah pakai timer lah udah. Iyalah belajar penting. Ayo lanjut. Ada lagi? Bang Yos sambil makan ketupat Bang Yos.
Saya sekarang. Ya. Ya. Coba saya ya. Jadi gini Bang Juma. Ya. Jadi kalau Iya, abang mau pakai rujukan, satu rujukan bang, jangan abang balik sini gitu loh. Kalau kita pakai kejadian sepakat gitu ya. Buka kitab kejadian di situ, apa dia bilang di situ? Nah, Tuhan menolak gitu loh. Memang awalnya dalam hatinya Abraham, kenapa sih yang udah ini aja kan ada ini depan kita ada. Tapi kenapa? Tapi Tuhan bilang tidak ya. Tuhan nggak mau kalau memang Ismail yang muridin. Tapi bahkan Tuhan kasih nama dia sendiri. Yang kau kasih namanya adalah Ishak, ntar kau beri namanya gitu loh. Jadi nggak ada di bawah ujuk-ujuk di ini pakai kitab kejadian. Di mana kitab kejadian dibilang di situ? Jelas di kitab kejadian itu sampai nama Ishak sampai di Gunung Moria itu jelas disebutin di situ detail gitu loh. Jadi nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk dengan alasan dengan tempat begini bla 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 Sheba segala macam itu bukan yang tertulis mana gitu loh. Atau mungkin di Al-Quran sendiri mana tunjukkan ayatnya ke saya kalau emang ada nama Ismail disebutin di situ yang berkorbankan gitu aja. Jadi nggak usah kita pakai tafsiran begini dari tempat ini ke sini begini itu kan hanya cocok-cocokan aja. Kan gitu ya. Sekarang tunjukkan aja di mana gitu loh. Ditulis nama dia yang dikorbankan gitu aja, nggak usah bertele-tele, nggak usah dibilang di Beersheba tempatnya begini, itu kan hanya pemikiranmu aja, tafsiranmu aja gitu loh. Jadi kita nggak boleh hanya tafsiran sendiri. Jelas yang tertulis di mana itu kita ikutin. Udah gitu aja. Dan kalau perihal tadi bahwasannya itu dibilang bahwasannya saya menanyakan dari yang kedua ke abang belum bisa jelasin ke saya tentang masalah kesempurnaan itu aja ada dua. Kesempurnaan itu hanya satu, hanya milik Allah semata. Lain dari itu nggak ada yang sempurna lagi. Oke, manusia sempurna secara fisik, tapi kan secara ini masih, kalau secara fisik doang yang sempurna, secara moral segala macam tidak sempurna manusia ini juga. Ya oke, maksudnya Al-Quran juga dibilang sempurna. Iya secara fisik, tulisan sama bukunya ini ya isinya. Mau kita bedah satu-satu, mau kasih ayat nih sama bang, biar dibuktikan kesempurnaannya ini, biar semua orang tahu semua gitu loh. Ini biar saya buka bahas ini. Coba satu aja dulu tentang militer. Coba Anda bahas di dalam kitab Anda coba. Ada nggak? Ada itu di Musa itu. Militer. Musa itu tentang militer. Ya, coba tunjukkan ke kita. Yang kerja Rodi itu ya, yang mengepung, membunuh, jangan biarkan semua yang bernapas itu ya. Gitu yang diajarkan ilmu militernya ya. Gimana giliran saya nggak nih? Jadi gini loh. Ayo lanjut bang. Lanjut. Ya, sabar saudara Yus ya. Sabar. Oke, lanjut. Ya. Jadi supaya teman kita ini tidak kejang-kejang gitu ya. Kejadian 17 yang Anda bawa lalu kemudian bukan gimana? Apalagi Bung, terlalu banyak kali cerewetnya ini, terlalu banyak keluhan, merepet aja kerja kau. Kalau orang punya ilmu itu Bung, orang bikin narasi apapun itu bisa langsung disantap, dilahap. Bukan Google kita belajar itu. Saya buka dulu Al-Takwir. Dengar dulu Mas ya, Al-Takwir. Saya nggak buka Google ya. Saya buka bacakan kalau gitu. Al-Takwir. Ya. Al-Takwir 81 ayat 19. Udah sama dengan Al-Haqqa 6940. Tolong dibuka di sini. Wes, kejam kali nih ilmunya nih. Hebat deh bang. Baca Arabnya nggak tahu. Takwir berapa? 19 ya? Takwir. Al-Takwir 81 ayat 19. Titipan orang buta huruf ini. Yang innahu laqaulu rasulin karim. Ya, apa yang itu? Iya kita lihat ini. Dua-duanya itu ya, tulisan Arabnya sama, tapi bacaannya beda, isinya juga beda. Yang benar yang mana itu? Yang mana? Tampilin. Ayat apa? Surah apa? Berapa aja bang? Cuma biar kejang-kejang ini. Larinya Abraham, larinya ke Takwir. Apa hubungannya ini ya kira-kira? Coba. Surah apa? Ayat berapa? At-Takwir 19 Gurunda. Dengan 19. 81 ayat 19. Tampilin lah, biar semua juga lihat gitu loh. Iya, ini. Oke. Ya, terus dengan surah apa lagi yang satu, Bung? Al-Haqqa. Al-Haqqa. Ini nggak bisa digedein. Al-Haqqa ayat berapa? 69 ayat 40. Oh, ayat 40. Suruh baca Arabnya tuh, Pi. Bisa nggak? Iya. Iya, Bang Doni baca bisa. Apa yang Anda permasalahkan di sana, Bung? Itu ayat tulisan Arabnya itu sama, tapi bacanya beda, sama artinya juga kok bisa berbeda gitu loh kan. Harusnya kalau ada yang tulisan Arabnya sama, harusnya sama dong isi sama ininya.
Nggak gitu Itu cara berbeda. belajar Mana yang Lughatul Arabiyah. kenapa itu bisa beda gitu loh. Bang Belajar Nepal nahu silakan sorof, coba. belajar Iya, nahu Bang. sorof balago itu nggak cukup 3 hari, 3 tahun juga nggak cukup. Iya betul. Bang. Iya. Apanya yang berbeda di sini ya? Apa yang berbeda ya? Apanya yang berbeda? Bacanya innahu laqaulu rasulin karim. Yang berbeda apa? Innahu laqaulu baca lagi rasulin di- karim. Sesungguhnya itu di benar-benar Al-Haqqanya- firman utusan yang mulia. Apa yang masalah? Innahu laqaulu rasulin. Sesungguhnya ia. Iya, Apa yang masalah di sini, Bung? iya. Al-Haqqanya itu kan sama tuh tulisan. Iya, artinya Ya, juga tapi sama. berbeda. Innahu, sesungguhnya dia itu laqaulu. Makanya baca Laqaulu, perkataan dia rasul, utusan karim yang mulia. Apa yang salah? Apa yang berbeda? isinya mana? Coba terjemahannya dibaca juga. Yang di bawah itu apa sesungguhnya kan berbeda itu. Innahu, sesungguhnya dia laqaulu, perkataan rasulin, utusan karim yang mulia. Apa yang beda? Terus di dalam surah Al-Haqqah, di dalam surah At-Takwir juga sama. Innahu, sesungguhnya dia laqaulu, perkataan rasulin, utusan karim yang mulia. Apa masalahnya? Itu coba yang ini itu kan Al-Takwir tuh. Al-Haqqanya coba buka, Bang. Saudaraku dengarkan saya ya. Ini At-Takwir ayat 19 saya baca. Innahu, sesungguhnya dia laqaulu, adalah perkataan rasulin, utusan karim yang mulia. Itu At-Takwir. Nah, lalu Al-Haqqah, innahu, sesungguhnya dia laqaulu, adalah perkataan rasulin, utusan karim yang mulia. Terus Udah nggak tayangin lagi sama dia. Coba tayang dulu yang itunya, jangan Al-Takwir doang. Al-Haqqanya mana? Itu ini Al-Haqqah, ini Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim. Nggak usah cuma ngoceh-ngoceh doang dari tadi, tampilin lah. Oh, ngoceh-ngoceh. Saya tanya dulu sama saudara. Saya tanya dulu sama saudara. Antara At-Takwir dan Al-Haqqah ada nggak perbedaan satu huruf, satu tanda baca atau satu kata? Ada nggak? Atau sama sekali sama? Sama sekali sama. Sama sekali sama. Saya menerjemahkan, ada nggak bedanya dengan At-Takwir dengan Al-Haqqah? Ada nggak bedanya? Iya, tampilkan aja dulu Al-Qur'annya langsung baru kita baca isinya di situ. Sudah. La haula wala quwata illa billah. Makanya Al-Qur'an menerangkan begini, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Tampilin dua-duanya. Coba. Itu. Isinya apa itu? Coba dibaca ini Al-Haqqah. Innahu. Ini surah apa ini, Dek? Surah apa ini, Dek? Al-Haqqah. Innahu, sesungguhnya dia laqaulu, adalah perkataan rasulin, utusan karim yang mulia. Nah, terus tunjukkan yang surah Al-Haqqah. Iya, ini Al-Haqqah. Ya, yang tadi At-Takwir berapa? At-Takwir ayat 19 katanya. Ya, nah sekarang At-Takwir saya baca dan saya terjemahkan. Innahu, dan sesungguhnya dia laqaulu, adalah perkataan rasulin, utusan karim yang mulia. Bedanya di mana? Talalalalala. Gimana? Baca dulu terjemahannya itu. Sama sama yang tadi. Loh. Gimana? Astagfirullah. Ini saya menerjemahkan kata per kata. Sama enggak terjemahan kata per kata yang saya lisankan dengan yang bahasa Indonesia? Jangan terlalu kanak-kanak. Jangan terlalu kanak-kanak. Jadi itu justru itu belum layak untuk dijadikan polemik sebenarnya. Itu terjemahannya sama sebenarnya. Jadi jangan hanya karena bukan sebenarnya sama, nggak terjemahan itu aja, nggak usah dibilang sebenarnya, itu paksa namanya kalau sebenarnya. Iya, jadi perbedaan Kristen dengan Islam gitu loh. Jadi kalau Islam itu punya standar itu khusus. yang dibilang sempurna itu begini memang. Kok loh, yang sempurna yang mana nih? Bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya yang sempurna? Gimana nih orang? Yang sempurna itu bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya berarti?
Ya kalau saya tahu artinya aja, kenapa artinya bisa beda itu Bukan. aja. Kan tadi Anda menuntut bahwa Al-Quran itu sempurna. Al-Quran itu sebenarnya bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ya menurut bahasa Arab. Bahasa Arab ya? Berarti yang sempurna bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Nah, sekarang artinya kok bisa beda itu aja. Yang beda yang mana? Yang bedanya di mana? Makanya Yang beda yang bisa baca. Yang bedanya tuh coba. Yang bedanya yang mana, Bung? Yang bedanya mana? Itu artinya kan beda Innahu. artinya yang tadi yang bahasa Indonesianya tadi. Oh, itu pemaknaan daripada terjemahan. Oke. Nah, jadi kok bisa terjemahannya kok bisa beda? Jadi gini. Kalau saya dengarkan. Kan tadi sempurna, nggak boleh cacat sedikit pun. saudaraku, bukankah dalil Al-Qur'annya sudah kubacakan samamu? Innahu, dan sesungguhnya dia, laqaulu, adalah perkataan rasulin, utusan karim yang mulia. Nah, sekarang saya jelaskan samamu. Innahu, sesungguhnya dia itu siapa? Al-Qur'an. Gini aja, sekarang aku mau nanya sama kamu juga. Itu yang benar yang mana? Terjemahan yang mana? Dua-duanya benar. Innahu, sesungguh. Nah, terjemahannya beda-beda kok. Kalau bilang benar. Coba terjemahannya yang beda yang mana sih? Aduh, susah ini kalau otak nggak ada. Baca makanya. Saya sudah. Terjemahannya. Satu orang untuk tunjukkan terjemahannya. Coba Bang Alfi. Kumalnya bisa enggak memfasilitasi untuk dibesarkan? Ini bisa Brunda, apa namanya? Oke. Lagi error. Bang Alfi coba. Ya. Nah, tuh. Coba saudara-saudara ini yang membuka ini tolong dibaca, HP ku kecil kali tulisannya. Coba dibaca terjemahannya saja karena beliau ini hanya makhluk terjemah. Silakan. Dibacakan terjemahannya, kalau bukan baca tok nggak paham ngapain. Saya akan terjemahkan tadi, tuyul. Gimana sih? Bang Noni kalau bertanya dijawab ya udah gitu loh. Biar kita suapin dia. Anak bayi memang perlu disuapin. Coba dibacakan terjemahannya. Panasan. Otak nggak berfungsi ya, payah. Ini yang disuruh baca terjemahannya juga mulutnya nggak berfungsi. Sesungguhnya ayat tadi ribut. Kamu kita ngutip sini, kejadian gue paksain. Lah, saya ahli Bible, Bung. Jadi kamu belum lahir saya ngajarin kakek lo. Ini Sensei. Jadi aja lu ngomong ya emang kayak gitu, kakekmu nenekmu juga nggak tahu Bible kok sama aja. Ini kan sebenarnya makanya jangan repet begini udah pusing kalau langsung kan. Yang pusing itu kamu, yang pusing itu kau. Kamu yang tidak paham Al-Quran kita udah jelasin, kamu pusing. Jadi gini, makanya jangan nyembah manusia kau biar sadar. Baca Dinda terjemahannya ya, biar dia tahu. Jadi nggak apa-apa lah. Ini kan ada pertanyaan anak-anak terjebak di tubuh orang dewasa. Coba Bang Alfi, biar kita tes dulu, kita uji dulu apakah memang betul yang dia maksud. Jadi saya yakin bahwa yang dia anggap berbeda itu hanya pada diksi wahyu dan pada diksi rasul. Coba Bang Alfi. Jadi dia menganggap bahwa kenapa yang satu tulisannya wahyu, yang satu tulisannya firman, gitu. Kenapa yang satu tulisannya utusan, yang satu tulisannya rasul? Nah gitu. Nah itu tuh utusan. Nah itu kan ada tuh firman di situ kan. Nah itu firman tuh. Itu firman. Nah jadi ini kan pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Minta penjelasan. Iya Sensei. Jadi itu tuh yang satu tulisannya wahyu, yang satu di sebelah kiri itu tulisannya firman. Yang satu tulisannya rasul, yang satu tulisannya utusan yang mulia. Gitu coba Sensei. Ya, jadi Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah dalam surah An-Najm ya, ayat 4 di situ, in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya Rasulullah Muhammad SAW itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini Al-Qur'an wahyu dari mana rupanya? Wahyu dari Allah. Ketika dikatakan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, itu tidak ada masalah. Memang Al-Quran itu dibawa oleh utusan yang mulia. Itu di dalam surah At-Takwir. Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia.
Nah, sekarang ketika dikatakan di dalam surah Al-Haqqah, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, itu juga tidak salah. Kenapa? Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 79 jelas sekali dikatakan bahwasanya Al-Quran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas tuh. Sorry, di ayat di Al-Quran di 97. Itu jelas sekali bahwa Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulman kana al-awwal. Bentar Bang. Alfir itu sama Bang Arif bentar ya, Alfir. Melalui Rasul gitu. Kenapa itu melalui Rasul gitu loh? Yang jelas yang mana yang mau dipegang? Berarti yang satunya gugur dong. Malaikat Jibril itu, dengarkan. Malaikat Jibril itu, pahami dulu, Rasul itu apa? Rasul itu utusan Allah. Jibril utusan Allah disebut Rasul. Yes. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah disebut Rasul. Yes. Apa masalahnya? Dua-duanya adalah Rasul. Dan dua-duanya adalah sumber Al-Quran. Rasul lagi. Kenapa di satunya lagi dibilang melalui Rasul? Padahal ayatnya sama gitu loh. Tulisannya sama, tapi isinya beda. Itu Rasul di sini siapa? Rasul ini siapa? Rasul di sini bisa jadi Jibril yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasul di sini bisa Rasulullah Muhammad SAW. Karena dua-duanya adalah Rasul. Satu yang mana itu? Jangan dua-duanya adalah Rasul. Jibril itu utusan. Jibril itu utusan yang mulia disebut Rasul. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga disebut Rasul. Dia juga adalah utusan yang mulia. Dua-duanya benar. Nggak ada standar ganda. Nggak ada standar ganda. Kenapa? Dengarkan. Dalam surah Al-Haqqah, tuduhannya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa Al-Quran itu adalah perkataan sihir. Al-Quran itu adalah kalimat yang diada-adakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Maka yang dimaksud Rasul di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang jadi masalah? Yang dituduh di dalam surah Al-Haqqah itu adalah dia mengada-adakan Al-Quranul Karim. Jadi yang ditakwir itu apa itu? Siapa itu yang takwir? Beda lagi berarti ya? Kan itu langsung dari Allah tuh. Yang datang membawa wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ya siapa menurutmu aja lah, jangan kau tanya sama aku nggak tahu. Malaikat Jibril, Roh Kudus yang datang. Maka yang dimaksud utusan yang mulia di sana adalah Jibril. Kullu man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Siapa yang datang membawa Al-Quran? Jibril. Al-Baqarah ayat 97. Siapa Jibril ini? Roh Kudus. Di mana diterangkan? An-Nahl ayat 102. Enggak, masalah gini loh Bang. Dengar dulu makanya lu baca dulu per kalimat di situ ya. Yang satu itu ditakwir itu mengatakan tuh langsung, yang satunya lagi itu melalui Rasul. Nah, padahal itu kan kapannya kan tulisan Arabnya kan sama itu, seharusnya nggak boleh berbeda dong, bunyi sama titiknya aja nggak boleh berbeda dong. Ini kenapa isinya bisa berbeda? Tapi kan ada kalimat, Bung. Tapi kan ada kalimat sebelum dan sesudahnya. Coba Anda baca di dalam ayat selanjutnya nomor 44 itu. Apa yang dikatakan? Walau lagi ada kesalahan setitik apapun gitu loh. Loh. Kok Anda lah ini dengarkan. Kesempurnaan Al-Quran itu bukan cuma satu ayat, Bung. Ini jelas sekali tuduhan orang-orang pada masa itu mengatakan bahwa ini adalah perkataan Rasulullah yang mengada-adakan Al-Quran. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Itu tuduhan. Itu tuduhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dikatakan di ayat 42. Wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Maka yang dikatakan di ayat 41, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukan perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Makanya dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepadanya Rasul yang mulia.
Nah, siapa yang menyampaikan kepada umat manusia melalui sahabat? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia rasul? Yes, rasulin karim. Dia adalah rasul yang mulia. Begitu cara mempelajari Quran dong. Oke. Assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali Bang Zuma. Mohon maaf lahir dan batin, saudara. Kita kembali kepada anak yang diperjanjikan untuk dikorbankan melalui Al-Quranul Karim. Boleh? Boleh, Bung? Sebelum kelahiran Nabi Ishak, tunggu dulu Bang Juma, saya dulu dong gantian. Karena Bang tadi sudah saya jelaskan nih, dong. Silakan. Iya, ini juga host juga sportif ya host ya, jangan main matematika aja. Anda mau menjelaskan Al-Quran kepada saya? Gitu. Balik ke ini aja, balik ke Ishak aja. Oh iya, silakan. Kukira Anda mau menjelaskan Al-Quran. Iya, silakan. Oke, thank you Bang Juma ya. Jadi gini dulu. Oke, saudara. Saya di sini nyari teman ya, saya nggak mau nyari musuh ya. Saya di sini. Oh sama, kita rangkulan, kita ciuman kalau perlu. Ya lanjut. Iya. Jadi saya nggak ada niat saya untuk menyerang sini. Saya nggak mau pretensius. Cuman saya pengen berpegang teguh kepada yang namanya Alkitab ya. Alkitab ya. Kalau mungkin di Bang Juma Al-Quran silahkan ya. Jadi gini Bang Juma, kalau kita mau berujukan itu harusnya satu Bang Juma. Kita mau pakai mana nih? Mau pakai Alkitab apa Al-Quran? Rujukannya tentang siapa anak yang mau yang mau ya, bukan dikorbankan ya, tapi yang mau, yang diminta sama Tuhan sendiri. Itu yang perlu kita bedah ya. Terus kalau bahasanya Bang Juma bilang tadi itu di kitab Kejadian, itu jelas Bang Juma detail di situ. Sama siapa mereka pergi ke Gunung Morinya, seperti apa dianya udah diikat seperti apa sih Ishaknya. Jelas nama Ishak itu banyak disebut-sebut di situ. Sementara dari namanya Ismail sendiri itu nggak ada lagi disebut di situ. Dan nggak ada disebut di situ ya. Jadi kalau bahwasannya kita juga harus memaksakan bahwasannya oke, memang Ismail itu anaknya Ishak, anaknya Ibrahim ya. Itu yang benar anaknya Ibrahim. Cumannya perlu diketahui dia itu lahir dari yang namanya pembantu ya. Dari pembantu ya, yang namanya Hagar. Ini pembantu. Dan sampai walaupun dia udah jadi istri, memang disebut di situ. Dan kita memang disebut istri. Tapi awalnya dia itu disuruh sama Sarai, perlu digarisbawahi juga. Dia bukan disuruh menikahi, tapi disuruh menghampiri. Maksud dari menghampiri adalah disuruh meniduri. Maksudnya begitu ya. Gak ada disuruh menikahi di situ. Dan acara pernikahan pun gak ada di sana. Ya, tiba-tiba dia belum jadi istri karena udah ditidurin. Ujungnya jadi istri. Tapi status daripada dia Hagar tidak hilang. Kalau memang dia sudah jadi istri sah, seharusnya dia selevel dengan Sarah. Ya, selevel. Ini enggak. Pada waktu udah lahir pun Ismail itu masih disuruh tindas sama Sarah. Ada kata-katanya Abraham di situ. Ya ini untuk urusan membantu, mau kau tindas pun silahkan gitu. Ujung-ujungnya kan dia diusir. Kalau dia sudah jadi istri sah, ya pasti dia udah punya nilai tawar. Pasti udah sama dengan setara dengan Sarah. Pasti Sarah udah gak bisa berbuat apa lagi, apalagi namanya cowok ya. Pasti dia lebih sayang ke istri muda. Itu udah pasti. Ya, karena lebih hot kan gitu ya. Nah, kira-kira gitu penerapan Bang Juma, dan jangan pernah dipaksakan ya. Tapi gini lah, ini saya ulang lagi, saya nggak ada punya kepentingan apapun dia mau itu Ismail atau Ishak, saya nggak punya kepentingan apapun karena saya pun bukan Bani Israel ya. Saya juga bukan sebenarnya, tapi cumannya yang tertulis di Alkitab itu detail. Dan kalau di Al-Quran sendiri itu namanya nggak disebutin, cuman ada anak sulung begini bla 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 bla, tapi namanya pun nggak disebutin. Kenapa sih nggak disebutin aja, gamblang gitu loh kalau yang benar. Nah sekarang kan kita kan jadi penafsiran liar ini dari teman-teman semua, dihubung-hubungkan di tempat Bathsheba lah apalah. Sementara di Alkitab pun udah tertulis waktu pas Tuhan berbicara dengan Abraham, di dalam hatinya Abraham itu terbesik gitu loh. Tapi Tuhan tahu kenapa di dalam hati dia, karena dia katanya begini, kenapa sih bukan anak ini aja Ismail sudah ada gitu. Tapi Tuhan jelas sekali di sini, jelas-jelas dibilang tidak, Tuhan tidak berkenan gitu. Bisa kita buka di ayatnya. Nah sekarang saya poinnya ke abang, sekarang kita mau pakai rujukan yang mana dulu? Kita sepakat dulu nih. Mau pakai rujuk kitab Kejadian apa dari Al-Quran? Silahkan, monggo. Iya, baik. Jadi gini Bung, kami kalau di Al-Quran itu sudah tamat. Al-Quran mengatakan Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Siapa anak yang sabar ini sebagai anak yang pertama? Dia adalah Nabi Ismail alaihissalam. Diterangkan di mana? Di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila kullum minas sabirin wa Idris
wa Zulkifli kullum minaz zabirin. Dan ingatlah Ismail adalah dan Idris dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Siapa yang dimintai untuk dikorbankan? Anak yang sabar. Siapa anak yang sabar? Ismail. Terjawab situ ya. Nah, setelah Ismail anak yang sabar ini lahir, diterangkan kemudian bahwasanya Ibrahim berseru kepada anaknya. Beliau berkata kepada anaknya, apa yang dikatakan kepada anaknya oleh Abraham? Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fanzur maza tara qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata kepada anaknya yang sabar ini, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, anak yang sabar ini menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Siapa orang yang sabar tadi? Diterangkan wa Ismail. Ismail adalah anak yang sabar. Siapa anak sabar yang dimintai untuk disembelih? Ya, anak yang sabar. Siapa anak yang sabar? Ismail. Begitu cara belajar Quran. Setelah terjadi falamma aslama wa talla lil jabir, ya, lil jabir, sudah terjadi kemudian berserah diri, kemudian membaringkan anaknya yang sabar ini, kemudian melaksanakan perintah Allah, lalu kemudian Tuhan berseru kepadanya, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ini anak yang sabar nih, sudah mau disembelih nih. Sudah mau disembelih, Ishak belum ada di situ. Apa kata Allah? Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya engkau Ibrahim benar-benar ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa fadainahu bisibhi azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Apakah Ishak sudah ada? Belum lahir Ishak. Ishak kapan lahir? Setelah kejadian ini berlalu. Diajarkan di ayat selanjutnya dikatakan, lalu kami berikan berita gembira tentang lahirnya Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas sholihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Yang dikurbankan tadi anak yang saleh atau anak yang sabar? Anak yang sabar. Siapa anak yang sabar? Ismail. Siapa anak yang saleh? Ishak. Dan kejadian proses terjadi, barulah kemudian Ishak lahir. Selesai kita di situ. Nah, kami belajar kemudian, apakah betul Al-Quran ini sesuai dengan data-data kitab-kitab terdahulu? Kita cari kitabnya Nabi Musa, tidak ketemu lagi kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi kitabnya Nabi Musa. Yang ada cuman kitab-kitab terjemah yang konon ceritanya itu dari Nabi Musa. Tapi bohong. Nah, di dalam Kejadian 21 nomor 14 kami temukan Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21 nomor 33, Abraham pun berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan di Moria. Kejadian 22 nomor 19, setelah kejadian persembahan di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba kepada ibunya. Kalau dia ke Hebron berarti ke Sarah, anaknya Sarah yang dikembalikan dari Moria, tapi dia kembalinya ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar. Siapa anak Hagar? Ismail. Jadi siapa yang salah dan siapa yang salah? Siapa yang benar dan siapa yang benar? Al-Quran tidak mungkin keliru. Nah, kalau diizinkan saya akan membahas Kejadian 17. Ya, silakan. Belum, lama saja Bang. Santai aja dulu kita. Silakan, silakan. Silakan dulu ya. Waktu saya masih Gini Bang Juma. Jadi ini menarik nih Bang Juma bilang tadi. Misalnya Al-Quran nggak mungkin salah. Itu kan menurut versinya umat muslim sendiri ya. Tapi kalau dari versi kami itu salah. Kenapa saya bilang? Karena kalau dari versi Alkitab lah saya bilang itu bukan seperti itu alurnya. Yang abang bilang tadi itu hanya versi Al-Quran aja kan. Coba kalau kita baca dari kitab Kejadian itu nggak ada bahwasannya
Sedangkan Ismail aja dia udah diusir ke ini kan, udah diusir Sarah dia yang bersama Ismail pergilah mereka ke Arab. Cuman ya saya juga nggak bisa bilang ini Ismail juga Tuhan juga ini berjanji bahwasanya dia bakal diberkati, bakal jadi raja dari suku-suku bangsa, itu memang benar ya. Dan itu juga mengenai, tapi kalau mau dijadikan nabi enggak, karena memang tidak ada tertulis di orang Bani Israel sama Kristen juga itu enggak dianggap jadi nabi karena memang enggak ada tertulis gitu. Jadi kami tuh enggak ada yang namanya dibilang anak yang sabar lah, beginilah ini kan, itu kan hanya istilah-istilah aja ya. Kenapa sih Al-Quran nggak berani menulis nama langsung gitu loh? Ada apa gitu? Izin Bang Zuma. Tadi kan sudah dijelaskan Bang Zuma. Ya. Sorry. Ya, di surah Anbiya 85, Nabi Ismail itu tergolong adalah nabi yang sabar. Di surat As-Saffat ayat ke-102, di situ Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, di situ berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa katanya? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka insyaallah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar. Udah jelas di sini. As-Saffat ayat 102 sampai 112 itu dibaca. Jadi gini. Satu lagi ya, tadi saya mendengar Anda di kitab Anda itu mengatakan bahwasanya Abraham itu meniduri namanya Hagar ya. Itu suatu apa? Ya, menghampiri. Itu suatu penistaan itu. Padahal kalau Anda baca di Kejadian 12 nomor 3, bagi siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk mereka. Anda tidak baca kitab Anda. Jadi jangan kita pahami tentang Alkitab dengan Al-Quran, jangan disamain. Kan tadi udah dikatain sama Bro Doni. Kamu dia lagi sudah detail tadi menjelaskan kemana si Abraham terakhir kemana. Tadi dari dalam Al-Quran dijelaskan sama Bang Zuma. Oke, diterima, kita nggak membantah. Tetapi Bang Doni ini dia menjelaskan tentang Alkitab. Jadi dia harus pahami dengan Alkitab itu sendiri. Jangan dipahami dengan Al-Quran gitu maksudnya. Itu saya gitu sama si Doni. Jangan maksain gitu loh Bang Ci. Iya. Jadi Anda jangan maksain gitu. Coba lanjut aja Bang Doni supaya kita dengar. Aku juga dengar dari tadi. Iya, Bang Doni. Dia baik. Bang Doni. Oh bentar, lagi menghidupkan cipta kita dulu. Bentar, sambil minum. Google ya. Enggak, mereka ini tidak konsisten. Mereka menganggap Abraham itu adalah bapak para bangsa, tapi kitabnya itu semuanya hinaan bagi Abraham. Dikatakan Abraham ini menjual istrinya Sarah kepada Firaun. Hinaan semua yang ada di situ. Seperti hinaan itu. Iya. Jadi hinaan jangan kita itu pahami secara Al-Quran. Itu ada tertulis di dalam Alkitab, ceritanya bukan menjual, bro. Jadi maka lanjutin aja Bro Doni apa yang mau lanjutin. Aku nyimak dulu sampai mau minum ini. Masih ada atau saya lanjut? Lanjut dulu Bang Iwan. Lanjut. Soalnya lama ini, lihat Google dulu. Iya. Jadi tolong ini ya. Jadi kalau Anda mengambil kejadian 17 itu kita akan kecewa di sana. Kenapa kecewa? Ketika Tuhan kemudian melakukan perjanjian kepada Abraham, misalnya gini, dari pihakku inilah aku perjanjikan perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak seluruh besar bangsa. Ini yang menggenapi siapa? Ismail. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abram. Bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Siapa keturunan yang membuat Abraham menjadi bapa sebagai besar bangsa? Apakah keturunan Ishak atau Ismail? Ismail. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu berasal raja-raja. Ini yang berasal raja-raja ini menggenapinya siapa? Ishak atau Ismail? Ismail. Kalau di dalam Alkitab ya, Bang Juma. Kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah. Ya, silakan.
Jadi gini Iya. Bang Juma, jadi kita sih support ini aja ya, diskusi santai-santai aja. Kita juga enjoy. Gini Bang Juma, jadi kalau bahasanya yang terpilih, bahasanya dibilang Ismail segala macam, tapi pada realitanya dan fakta, kita bicara fakta sampai hari ini, bangsa mana yang terberkati, bangsa mana yang paling pintar di dunia ini, itu nggak boleh lari dari sana dulu kitanya. Jadi makanya dibilang dari buahnya lah kamu melihat yang namanya pohon ini seperti apa gitu, apa yang dihasilkan sekarang, coba lihat dulu. Bangsa mana yang paling tercerdas di muka bumi, ya? Dan itulah karena dia umat terpilih gitu loh. Ya, oke, memang Ismailumin juga ya, karena memang Bani Arab itu dari Bani Ismail, ya silahkan gitu loh. Tapi kalau dari versi Alkitab itu jelas gitu, detail di situ, dibaca ulang lagi semuanya, jelas urut-urutannya, dan itu berkesinambungan gitu loh. Dan tadi kalau bahasa pencinta salawat mempermasalahkan tentang menghampiri itu, ya silahkanlah, memang itu seperti itu isinya kan gitu kan. Saya nggak ada, saya mau mengejat bahasanya itu negatif segala macam, bukan, saya nggak mau, saya nggak mau menghujat Bang Cinta Salawat, perlu mengetahui saya nggak mau menghujat ya, pantang bagi saya menghujat kepercayaan orang lain. Cuman saya cuma menjelaskan apa yang tertulis di Alkitab, dan nggak pernah yang namanya itu status sudah jadi istri bisa jadi budak lagi, nggak mungkin. Salah satu sinar dari lepas gitu loh, itu logika berpikirnya. Kalau yang jadi istri nggak mungkin lagi jadi pembantu gitu kan, itu sekarang logika berpikirnya. Tapi kalau kita nggak berlogika berpikir, hanya kita telan mentah-mentah gitu aja, coba kita berpikir logika, nggak akan mungkin Tuhan ngetes ya. Ngetesnya itu yang anak yang gampang yang dapat gitu loh, dapat pasti yang sulit. Tapi papa lapornya juga grab, kita yang salah, belum dia yang teledor. Tahun dia baru punya anak ya Ibrahim, itulah yang diminta. Tuduh lagi orang yang ngambil, ya kan? Gitu loh, dan nggak mungkin lagi sebenarnya punya anak, mustahil lah. Tapi kan begituan tidak ada yang mustahil gitu loh. Silakan Bang Juma. Jadi gini loh bro, Bang Zuma, aku tambahin. Tadi yang dimaksudkan keturunan dari siapa yang melahirkan raja-raja. Kalau di dalam Alkitab itu jelas bahwa dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan keturunannya Yakub ini adalah raja-raja semua, ya. Dari Daud, dari Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan yang raja-raja yang lain. Itulah udah jelas apa yang dikatakan Alkitab dan apa yang dikatakan Bang Zuma tadi. Keturunan inilah yang akan ada raja-raja. Nah itu dari keturunan Ishak. Dan juga nabi-nabi semua itu dari, dan rasul dari keturunan Ishak menurut Alkitab. Ya, lanjut Bang Zuma. Oke, baik. Nah, jadi gini, Bung. Kalau kita melihat daripada janji-janji Tuhan kepada kepada keturunan Abraham, kita lihat aja dulu. Apakah Abraham yang apakah kemudian keturunan Ishak yang kemudian akan menggenapi itu semua? Sedangkan di dalam kitabnya mereka sendiri, di Yehezkiel 5 misalnya, dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya bungkam dalam api, hanguskanlah dia di sana, dan dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya di negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat daripada negeri di sekitarnya, karena mereka menolak peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuan tidak selaras dengan ketetapanku, engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang lain. Sebab beginilah firman Tuhan, lihat aku sendirilah akan menjadi lawanmu, aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Makanya sampai hari ini ya seperti apa yang kita lihat. Yeremia 9:11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Lalu dikatakan dalam Yehezkiel 33:28, tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya, dan berakhir gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Banyak data yang mengatakan itu. Yeremia 4:7, singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempat untuk membuat negeri menjadi tandus, kota-kotamu akan menjadi puing, tidak ada yang mendiaminya. Lalu diterangkan lagi dalam Yeremia 34:22, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali kota ini, memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi tandus tanpa penduduk. Jadi bagaimana mungkin janji Abraham kepada anaknya itu dipenuhi oleh Ishak? Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi, makanya dikata
Iya, silakan. Jadi benar kata Bang Zuma tadi, itu tertulis memang pernah terjadi seperti itu bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu di saat di zamannya dibuang ke Babel itu 70 tahun, tapi mereka kembali lagi di situ karena mereka mau membangun rumah Tuhan yang kedua waktu itu. Memang pernah dikosongkan dan berapa kali menjadi kosong sunyi karena tegak tengkuknya bangsa Israel pada waktu itu betul. Tetapi memang raja-raja itu semuanya dari bangsa Israel itu. Ya, Israel itu ya nama dari Yakub itu sendiri. Kalau kita mau bicara tentang raja-raja ya, gak ada raja di luar Yakub, keturunan Yakub ya. Gak ada di dalam Alkitab sih. Iya. Mungkin di buku lain mungkin ada, nggak tahu saya. Kalau di dalam Alkitab sih nggak ada. Jadi gini Bang, ini kita lihat aja faktanya. Kita ketahui dulu bahwasanya anak-anak Ismail itu disebut Nebayot, anak sulungnya Ismail. Sedangkan Kedar itu adalah anak kedua daripada anak Ismail. Sementara nubuatan yang ada adalah baiklah gurun menyaringkan suaranya di kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar, anak Ismail. Baiklah bersorak-sorak penduduk bumi bantu, baiklah mereka akan berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Ini siapa yang menggenapi? Anaknya Kedar, anaknya himpun kepadamu domba-domba jantan Nebayot untuk ibadahmu. Ini siapa yang menggenapi ini? Keturunan daripada Ismail mempersembahkan kurban setiap tahunnya itu di mana? Ini yang perlu dipahami. Jadi janji Allah kepada Abraham itu hanya digenapi oleh anaknya Ismail. Dan coba Anda lihat, Al-Quran sudah final ya, bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Sekali lagi saya katakan, ketika saudara mengambil data di dalam kitab Kejadian 17, itu tidak ada kaitannya dengan prosesi prosesi pengorbanan. Itu nggak ada. Yang terjadi prosesi pengorbanan itu di Kejadian 21, Kejadian 22. Betul. Pengorbanan dilakukan di sana. Iya. Nah, sekarang ketika kemudian anaknya Abraham selesai dikorbankan, anaknya itu dikembalikan kepada ibunya. Di mana ibunya tinggal anak tersebut, kesanalah Abraham membawa anak tersebut. Sedangkan diceritakan Sarah Sarah tinggalnya di Hebron, bukan di Beersheba. Sekarang saya tanya, Ishak tinggal di mana? Yang pulang itu, saya nggak pernah baca itu soalnya itu. Versi Alkitab. Ishak tinggal di mana, Bung? Apakah di Beersheba atau di Hebron? Hebron. Abraham setelah melakukan upacara pengorbanan di Moria kembali ke mana? Abraham? Kalau ini saya sih nggak ada pulang aja, nggak sebutin tempatnya sih. Kalau dari keluar di dalam Kejadian 22 nomor 19 Anda baca, Bung. Jadi kita nggak bisa lari dari data. Sepintar apapun ahli kitab menyembunyikan data, Tuhan menunjukkan data itu. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke mana? Beersheba. Dan Abraham tinggal di mana? Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Ishak tinggal di mana? Bang Juma. Iya, silakan. Ismail itu bukan di Beersheba lagi, tapi udah diusir ke Arab loh. Maka kenapa Bang bilang pergi? Loh. Siapa yang ngusir Ismail ke Arab? Siapa yang ngusir dia dari Beersheba? Siapa? Mana dalilnya? Jangan mengada-ngada. Mana dalilnya? Kan diusir. Mana dalilnya? Diusir dari mana? Dengarkan, ketika Ismail dan ibunya diusir, dia kemudian tinggal di mana? Gurun Faran yang ada di Beersheba. Hayo, kita nggak bisa mungkiri, kitab Anda sendiri yang menerangkan. Kata Allah, mereka ingin menipu Allah, tetapi Allah sungguh pembalas tipu daya. Allah yang menjelaskan sendiri dalam Al-Quran, kitab Anda yang menjelaskan bahwa pengorbanan anak itu dikembalikan kepada Beersheba. Bang Juma, nggak usah kesana sini keluar ini. Masalah begini aja, santai aja gini. Loh kok keluar ini data, Bung? Ini data. Kalau bahwasannya memang dia yang terpilih, seharusnya keturunan dia setelah Ismail, kalau memang dia nabi, seharusnya generasi dia pun ada yang jadi nabi. Ini ada nggak jadi nabi? Tapi kalau Ishak terbukti, Yakub
dengarkan, Bung. Tunggu dulu belum selesai ngomong. Aduh, kayak gini bang, motong-motong yang gak enak. Masalahnya kalau Anda bawa data itu ada bantahannya semua di dalam kitab saudara, di dalam kitabnya Yahudi. Di Al-Quran itu ditulis bang, ya diakui Ishak nabi. Nah setelah Ishak, Yakub, ya kan? Baru setelah Ya Yakub, betul. ya, Memang ya kan? benar. Nah sekarang beneran betul. Terus setelah Ismail itu juk generasi keberapa puluh ntar baru tiba-tiba muncul lagi Nabi Muhammad. Itu menurutnya orang abang ya. Lah silakan. Ya, baik. Oke. Gitu loh. Seharusnya Ini dalil jadi Nabi itu jangan juk ke Ishak gitu loh. Kalau bukan dia yang terpilih, itu logika berpikir semua yang di sini yang di bawah. Tolong berpikir pakai nalar gitu loh. Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala-berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jadi memang mereka ini diutus nabi-nabi kepada mereka, tapi mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Kemudian Allah mengangkat keturunan Ismail, batu penjuru yang dibuang ini, untuk membangkitkan amarah dan cemburu mereka. Makanya hari ini sampai detik ini mereka cemburu kepada Bani Ismail. Apa yang cemburuin bang? Apa yang cemburuin? Apa yang cemburuin? Dicemburuin kenapa? Karena kerajaan Tuhan, karena kerajaan Daud diambil daripada mereka. Ayo. Ketawa lah diskusi. Ayo. Mana kerajaan Daud? Hilang. Diberikan kepada siapa? Kepada saudara-saudara mereka. Siapa saudara Bani Israel? Bani Ismail. Kerajaannya kokoh sampai hari ini. Anda nggak bisa pungkiri. Apa yang mau dicemburuin? Secara Ismail dan jelas bisa jauh di bawahnya gitu loh. Jelas sekali loh. Iya. Jelas juga jauh lebih besar. Apa yang dicemburuin? Kan nggak masuk akal itu. Nah, buktinya sampai hari ini dia cemburu. Sampai hari ini dia cemburu. Nggak ada cemburu, bahkan itu perusahaan itu. Ismail sama Daud itu jauh banget tuh. Cemburu dengan ini. Tadi sampai dicuri dari mana? Curi ilmu. Ada aja. Ya itu dari tamu. Kamu kan Kristen, bukan Bani Israel. Nah sekarang begini. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan, jangan cuma kamu yang celoteh tanpa ilmu. Anda ada data kamu, nggak ada data. Sekarang toh, Yesaya 60, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median dan Ephraim, mereka semua akan mempersembahkan untukmu. Ini digenapi siapa? Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ini digenapi oleh siapa? Yesaya 60, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi kekal, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini digenapi oleh siapa? Itu buat bangsa Israel. Kalau mana kebanggaan abadi di Israel? Mana secara kegirangan secara turun-temurun? Di mana itu, Bang? Di mana itu terjadi? Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Dengarkan, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang datang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ini digenapi oleh siapa? Jawab saya. Kakak boleh Bang Juma gini, Bang Juma. Itu Salomo itu, Salomo. Tunggu dulu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsanya kepadamu. Ini digenapi oleh siapa? Santai Bang Juma. Jadi gini Bang Juma. Saya sedang santai ini. Memang kayak begini cara saya menerapi manusia. Sekarang ini digenapi siapa? Ayo. Iya. Tadi pertanyaan. Ayo. Sudah lari sih dari ini nggak lari ini. Ini nggak lari. Kan Anda bertanya apa yang dicemburui? Kan Anda bertanya apa yang dicemburui? Ini yang membuat cemburu. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini digenapi oleh siapa? Itu ayo. Itu salah. Bani Israel siapa yang datang membawa domba dan binatang-binatang ke dia setiap tahun? Siapa? Istighfar ya.
Lah. Seperti itu. Dengarkan. Segala kambing domba keturunan Kedar akan terhimpun kepadamu. Kedar ini siapa? Anak keduanya Ismail. Domba-domba jantan Nebayot. Siapa Nebayot ini? Anak pertamanya Ismail. Tersedia untuk ibadahmu. Ini digenapi oleh siapa? Keturunan Ismail ini mempersembahkan dombanya itu kepada siapa? Ibadahnya siapa? Iya, Ismail mempersiapkan itu. Saudaraku. Bangsa Israel. Untuk bangsa Israel, kenapa mimpi saudara? 2 bulan lagi ke depan kami akan melakukan ini. Seluruh jumlah besar onta, seluruh bangsa-bangsa, raja-raja akan datang membawa kekayaannya ke sana. Itu siapa? Digenapi di mana? Ya Bang Juma, walaupun dia masuk Oh, itu beda Bang Juma, beda itu. Korbanan kambing domba itu ini nubuatan, Bung. Ini nubuatan. Anda mau lari kemana? Siapa yang menggenapi? Ayo. Iya mau digenapi. Itu tentang pengorbanan. Ini nubuatan. Ini dikatakan dalam Yesaya 62. Dengarkan. Orang-orang akan menyebut kotamu sebagai bangsa suci, kota suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini di mana ini? Oh, itu tentang kerajaan surga. Kerajaan surga. Kerajaan surga. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu sama halnya Anda sudah. Itu sama halnya Anda sudah tidak berdaya menemukan nubuatan-nubuatan tempat ini di dunia sampai Anda mengatakan itu untuk surga. Itu buat tentang Yesus. Tentang Yesus. Allahu Akbar. Masya Allah. Kan dia itu. Nah, itu di dunia hayal. Sekarang begini. Di Kejadian 21 nomor 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Bersheba. Kepada siapa tadi Ismail dikembalikan? Anak-anak Abraham dikembalikan ke mana? Ke Hebron atau ke Bersheba? Bersheba. Itu yang intinya. Yang Bersheba ya. Itu di dalam Alkitab itu Ishak setelah dikorbankan dikembalikan ke Bersheba gitu. Dikembalikan ke ibunya Hagar. Oh, Hagar anaknya Ishak rupanya. Berarti Ishak yang dicampakkan itu, Bang. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti yang diusir itu adalah Hagar dengan Ishak. La haula wala quwata illa billah. Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Karim. Mereka berdua itu diberkati. Kata Tuhan itu diberkati mereka berdua. Alhamdulillah. Hanya heran mereka diberkati. Tetapi untuk lalu dikatakan gini, Bung, dalam Kejadian 21. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemana. Maka tinggal ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri bagian dari Mesir. Ini sumurnya ini sekarang di mana sumur ini sekarang, Bang? Sumur apa namanya, Bang? Bang Juma, coba kau baca dulu Kejadian 17 ayat 17 sudah kuncinya di situ. Baik. Segala macam itu enggak ada juga. Baca dulu ayat 17 gitu loh. Oke. Baik. Coba baca dulu situ. Jawabnya apa? Apa jawab Tuhan? Tidak. Oke. Baik. Jadi berubah. Silakan Anda tunjukkan. Kejadian 17. Jadi gini. Jadi saya bacakan ya. Oke. Inilah perjanjianku yang kamu harus pegang. Bang Suma, saya tanggapi dikit nih ya. Sorry, saya klarifikasi aja. Jadi begini, itu jelas Bang Suma salah ya, bukan di padang gurun, padang gurun Bersheba, tapi di Paran. Dia tinggal di Paran. Bersheba itu padang gurun. Paran itu di mana? Paran itu di mana? Sebentar dulu, Sin. Sebentar dulu. Ya, pada waktu Hagar diusir, ya, dengan jarak antara Hagar diusir dengan Ishak dikorbankan, tahu nggak berapa lama? Kamu kan nggak tahu. Jadi berapa lama? Ini jelas mereka tinggal di Bersheba, tapi
bukan di padang gurun. Sebentar, ini disebutkan di sini. Saya sebentar. Ini Alkitab nih. Jadi kamu jangan serongkan bahwa Ismail tinggal di apa? Paran, bukan Beersheba. Beersheba itu padang gurun. Begitu loh. Dia lari di padang gurun Beersheba, tapi dia menjadi besar, tinggal itu di Paran. Itu jelas di sini. Paran itu Beersheba itu di mana? Beersheba itu di mana? Makanya kamu nggak tahu. Ya, Beersheba itu. Oke, kita dengarkan saudara kita yang tahu ini. Paran itu di mana? Mereka memang tinggal di Beersheba, bukan di padang gurun, tapi di Beersheba. Sedangkan Ismail tinggal di Paran. Dia sudah pergi, sudah lari. Dengarkan saya. Jelas kok. Ya. Dengarkan saya. Saya baca dulu supaya kamu tahu, supaya semua orang di sini tahu ya. Kamu jangan nyerang-nyerangkan aja memang ya. di zaman dulu ada lapangan merdeka. Kutanya sama mu dulu. Zaman dulu ada Kau itu nggak tahu. Kau pernah ke sana? Ya mana? Nggak tahu kok. Kamu diam dulu, saya jelasin ya. Santai. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya. Allah menyertai anak sehingga bertambah besar. Ia menetap di padang gurun menjadi seorang pemanah. Ya, maka tinggallah dia di padang gurun Paran, bukan di Beersheba. Beersheba itu di mana? Beersheba itu di mana? Iya, beda antara Paran dengan Beersheba, bro. Kau tahu? Sekarang sekarang begini ke Paran sekarang begini. Sebentar dulu. Kalau penjelasan gini kau potong-potong sebentar dulu. Ya, kamu tahu ya, dia waktu itu ke arah Paran itu melewati pada gurun Beersheba. Tapi dia tidak tinggal di Beersheba, dia terus ke Paran. Mereka tinggal di Paran, ini jelas. Ya, jadi iya, itu jelas. Sekarang siapa yang dengarkan. Abraham dengan Ishak itu memang tinggal di Beersheba, bukan di Hebron. Gimana? Coba kau tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Sekarang jangan pernah kau berbohong di depan saya. Sejak diusirnya Ismail, pernah lolos orang Kristen berdusta di depan saya. Sekarang tunjukkan datanya. Berapa lama? Tunjukkan datanya. Triwira. Ini jelas firman Tuhan, kamu jangan serongkan. Terus kamu serongkan bahwa yang diusir adalah Sarah. Kamu ke laut aja. Saya bisa bilang 4 jam tanpa nonstop loh. Hati-hati kau. Kutanya sama Triwira, pertanyaan saya, tolong tunjukkan satu dalil di dalam Bible. Malu-malu. Tunjukkan satu dalil di dalam perjanjian lama. Ishak tinggal di Beersheba. Saya tunggu. Katanya tidak ada Saya perjanjian dengan Ishak. Sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ishak tinggal di Beersheba. Di mana? Kamu banyak menyerongkan ya. Saya kasih nih ya. Saya tunggu. Tidak ada perjanjian dengan Ishak. Kau bilang Ishak tinggal di Beersheba itu di mana? Kau aneh loh. Beersheba dengan Paran itu beda. Sekarang lebih jauh. Iya, jadi pada saat dia mau ke arah Paran, dia lewat pada gunung Beersheba. Ishak kapan tinggal di Beersheba? Pada gunung Beersheba, tapi dia sampai ke Paran dan tinggal di Paran itu sejak Alkitab sudah tulis. Nah, sekarang Ishak kapan ke Beersheba? Ishak kapan ke Beersheba? Terus kamu awal kamu bilang katanya tidak ada perjanjian dengan Ishak. Mulai nangis. Ya, kamu bilang itu kan nih. Mulai nangis. Aduh, kamu tuh memang serong kok menyerongkan. Di mana Ishak dikatakan tinggal di Beersheba? Ayat 19. Oke, nah, Kejadian saya beritahu 17. dulu. Nah, saya klarifikasi lagi yang tadi yang kamu sudah lewatin jauh tuh. Ya, kamu bilang kan Ishak tidak ada perjanjian dengan Ishak. Kamu tunjukkan, kamu minta ke Demian, tunjukkan satu ayat kalau ada perjanjian dengan Ishak. Ini saya tunjukin. Kejadian 17 ayat 19. Jangan nipu kau. Tetapi Allah berfirman, tidak mengangkat istrimu Sarah. Enggak ada saya katakan itu. Enggak ada saya katakan itu. Engkau akan menamai dia Ishak. Sebentar saya baca. Yang saya minta yang mengadakan perjanjian dalilnya dengan dia menjadi perjanjian yang saya minta. Kau itu bohong gitu loh. Yang saya minta ke Demian yang berretorika, tapi kamu memang tujuan yang Demian itu perintah untuk saya 17 yang saya minta supaya semua orang tahu. Sebentar dulu saya baca. Yang saya minta ke Demian adalah Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Itu yang saya minta. Kamu serongkan. Ya diam dulu. Saya baca dulu supaya orang tahu.
Kamu mau baca apa? Kamu nggak tahu permasalahan. Yang ku minta adalah perintah Tuhan. Kamu diam dulu, napa? Saya baca dulu. Kamu diam. Saya tidak minta data nomor 19 itu. Saya baca dulu untuk klarifikasi. Dengarkan dulu, dengarkan. Pura-pura sudah lewat. Dengarkan. Yang saya minta adalah dalil Tuhan meminta mengorbankan anak perjanjian. Mana dalilnya? Memang licik. Kau licik kau. Mana dalilnya Tuhan minta anak perjanjian untuk dikorbankan? Iya dalilnya. Sebentar, ini dalilnya ya. Baik, Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menayang dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Bukan Ismail. Nah, yang diminta dipersembahkan yang diminta dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Ya. Jadi yang diminta anak perjanjian mereka tinggal di padang gurun Paran, bukan Berseba. Aduh, perjanjiannya apa? Yang diminta untuk dikorbankan. Iya, justru Ishak dengan perjanjiannya disuruh sunat, perjanjiannya disuruh Berseba. Perjanjiannya disuruh sunat. Jadi mereka tinggal di Berseba. Pada waktu Hagar pergi, dia lewat ke padang gurun Berseba karena dia berasal dari Berseba. Dia ke padang gurun Paran. Kalau kamu nggak diam, nggak beri kesempatan ke saya bicara, aku minta hostnya kamu diturunkan dulu. Kamu kan saya mau kasih klarifikasi, kamu nggak ngasih kesempatan. Oke, saya jawab. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Jadi kejadian 17 nomor 19 itu adalah perjanjian kekal. Apa perjanjian kekalnya? Sunat, itu satu. Yang diminta untuk dipersembahkan bukan anak perjanjian. Siapa bilang perjanjian kekal sunat? Kamu bohong lagi. Ya, kamu ngajarin kita ya. Baca ayatnya, biar Bang Zuma menjelaskan. Sama dengan saya ngajarin kamu Al-Quran. Mau saya ajarin? Turunkan dulu. Kamu saya ajarin Al-Quran, mau nggak? Bang Wan. Kamu mau nggak saya ajarin Al-Quran? Kamu ngajarin Orang minta dijelasin tapi nggak mau didengar. Jadi gini ya, kamu jangan kebanyakan makan anjing, jadi tabiatmu kayak anjing ya. Jangan kau terlalu banyak makan tidur, maka mulutmu kayak mulut babi kau. Kau terlalu banyak tidur dengan babi, jadi mulutmu kayak babi bicara. Dengarkan. Orang boleh keras dalam berdebat, tapi tidak seperti itu caranya. Yang saya katakan kepada Demian, tunjukkan dalilnya Allah minta anak perjanjian untuk dikorbankan. Sampai nenekmu ganti kelamin, tidak akan pernah bisa kau temukan dalilnya itu. Karena yang diminta adalah anak tunggal. Dan anak tunggal itu adalah Ismail, bukan Ishak. Yang diminta anak tunggal untuk dikorbankan, bukan anak perjanjian. Ishak memang anak perjanjian. Dijanjikan untuk apa? Dijanjikan untuk istrinya hamil. Hamil, selesai. Diperjanjikan untuk apa? Untuk diberikan anak. Selesai. Perjanjian kekalnya itu adalah sunat. Oke? Tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah adalah siapa anak yang diminta, anak tunggal atau anak perjanjian? Jawab dengan jujur. Yang diminta adalah anak tunggal. Selesai. Yang kedua, memang betul Ismail itu menetap di Paran. Betul. Tapi sebelum sampai ke Paran, dia mengembara di Berseba. Nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya rumah selamat sore dulu. Sabar dulu. Jangan kesurupan dulu. Penyembah manusia jangan kesurupan dulu. Nanti kau diturunkan. Kau diturunkan lagi nanti. Penyembah matahari, cahaya terang. Tunggu dulu. Nah, memang Ismail itu menetap di Paran. Tapi sebelumnya dia mengembara di Berseba bersama ibunya. Masalahnya sekarang kejadian di Moria setelah persembahan anak tunggal, Abraham itu kembali ke Berseba. Cuma dicampakkan ke neraka dalam nama Yesus menjanjikan neraka kepada orang yang tidak bersunat. Matius 23 nomor 15. Dan belum ada pendeta yang bisa bantah saya itu. Ya, Kristen dijanjikan neraka oleh Yesus, dan saya bisa buktikan itu. Jadi hati-hati bicara. Jadi yang di Berseba itu Ismail. Nah, ketika kemudian terjadi persembahan di tanah Moria,
Abraham mengembalikan anaknya itu kemana? Ke Berseba. Ismail belum di Paran waktu itu, masih mengembara di Berseba bersama dengan Hagar. Ishak belum ada kejadian itu. Nah, untuk mengetahui, mendeteksi dengan akurat bahwasanya siapa yang dikorbankan, deteksi dulu. Yang tinggal di yang tinggal di Padan Berseba itu siapa? Ismail. Ishak di mana rupanya dalam hidupnya? Dia tinggal di Hebron. Setelah dikembalikan kepada siapa anak yang dikorbankan? Ada Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Nah, kalau ada mengatakan yang tinggal di Berseba adalah Ishak, tunjukkan dalilnya di mana Ishak ada di Berseba. Kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya Ishak ada di Berseba setelah kejadian di Moria, saya tutup akun channel Zulkifli M. Abbas, akan saya tutup dan saya berhenti menjadi apologet. Kalau saudara-saudara bisa menunjukkan Ishak pernah tinggal di Berseba pada saat setelah usai pengorbanan di Moria. Kalau tidak, maka Al-Quran tidak bisa dibantah. Yang tinggal di Berseba adalah Ismail. Ishak dan ibunya Sarah tinggal di Hebron. Baca Kejadian 23. Dan ternyata terbukti bahwa Abraham lebih sayang anaknya Ismail kalau menurut Bible. Karena kenapa? Abraham menetap di Berseba, sedangkan Sarah menetap di Hebron. Maka ketika Sarah meninggal, Abraham datang untuk menguburkan istrinya. Abraham datang di sana sebagai orang asing, pendatang baru, berarti dia tidak tinggal bersama Sarah dengan Ishak. Tinggalnya di Berseba bersama dengan anaknya Ismail dan Hagar. Selesai kita di situ. Silakan. Assalamualaikum bentar. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna wa minkum, siaman wa siamakum. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau aku tambahin lah, aku bacain di ayat ini supaya yang bawah tolong dong, yang tap yang bawah, tolong tap. Di dalam Ibrani 11 ya ayat 17, karena supaya kita jelas kalau di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab ya, karena imam maka Abraham, Ibrani 11 ayat 17, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi di dalam Alkitab mengatakan bahwa anaknya yang tunggal itu adalah Ishak. Terdapat di Ibrani 11 ayat 17, boleh dibaca ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran ya mungkin ceritanya sudah lain atau nggak sama dengan di kitab-kitab sebelumnya, ya nggak tahu ya saya belum sampai sini loh Bang. Walaupun peristiwa penyembelihan itu apakah Ishak sudah lahir Bang? Pada saat peristiwa itu, silakan. Ya ini masalahnya di dalam Al-Quran. Sebentar Bang. Saya mau nanya Bang, abang di Ibrani tadi, di Ibrani 17 ayat 11-17. Yang disebut anak tunggal itu anak yang pertama, apa anak satu-satunya atau anak sulung? Lah baru nama anak coba tunggal. Jelasin dong Mas, saya tunggal itu apa sih? Kalau anak tunggal itu apa bro? Kalau menurut bro? Tunggal itu arti satu Bang. Nah, terus? Iya, tapi kan yang apakah Ibrahim waktu itu punya anak satu Bang? Tar dulu Bang, sabar Bang, sabar. Jangan dipotong dulu omongan saya. Apakah Ibrahim itu waktu itu punya anak satu Bang? Apakah waktu itu Ibrahim memiliki anak lebih dulu Ishak apa Ismail? Pakai cara berpikir kita yang benar. Jarak antara Ismail dengan Ishak itu Ibrahim usia 90 punya Ismail. Ishak usia berapa? 100 tahun. Jadi yang tunggal ini siapa? Ini kitab yang benar apa enggak? Coba pemberitaan tuh jangan sampai ngaco dong Bang. Ismail lahir pada saat Ibrahim lahirin Ismail umur berapa? Ya, ini masalahnya yang dijelaskan dalam Alkitab seperti ini. Dulu, diam dulu kamu. Nih saya lagi ngomong sama dia. Ismail dilahirkan usia Ibrahim umur berapa? 86. Nah, lalu apakah Ismail kalau punya Ishak anaknya masih tunggal? Ingat, anak tunggal Ibrahim. Apakah Ibrahim waktu itu punya anak tunggal?
Bang Gema, ini ayatnya aku bacain aja Bang Gema biar fix, jangan ngarang-ngarang gitu loh. Jadi Aku baca tadi kan saya baca di dalam Alkitab, bro. Bang Dani diam dulu, Bukan di dalam Al-Quran. lagi ngomong sama Bang Selsi, diam dulu Bang. Iya, biar aku baca dulu ayatnya biar komplit gitu. Jadi jangan kita Kamu tuh cuma baca, saya baca sampai terjemahan tafsiran. Ya, ya Kamu cuma baca kitab kamu, tafsiran Matthew Henry atau Yerusalem kamu baca. Pernah baca nggak? Jangan sampai begitu, sampai Yerusalem kamu pernah baca nggak tafsirannya? Matthew Henry pernah dibaca nggak tentang ayat Ibrani 11:17? Tadi kita katanya anak tunggal. Kamu yang koslet, kamu itu 1 Korintus 1:21. Santai bang, santai aja bang. Kita santai. Ini orang Aku ngomong santai konslet dari otak tadi. saya. Kamu itu pengikut 1 Korintus 1:21. Tadi Orang bodoh kamu itu, mengemami penginjilan itu. Kamu baca 1 Korintus 1:21. Di situ Ishak namanya. Turunin orang ini nggak punya ilmu. Gua keluarin ayat kebakaran jenggot lo. Sudah santai aja bang Gema, santai aja ngobrol. Tadi santai, sama Doni juga santai. Santai. Kita Ini sama- manusia ini bacot aja. Sama Doni juga santai tadi. Oke, lanjut bang. Saya minta maaf. Soalnya saya dipotong tadi, dibilang otak saya konslet, padahal saya ngeluarin dalil-dalilnya. Maaf Bang Zuma, aduh abang gue minta maaf semuanya. Saya jangan disenggol masalah otak. Saya orang Islam itu pakai akal. Maaf ya, sorry bro. Tegas saya bro. Semua juga sih pakai akal bro. Nah mungkin lah nggak pakai akal. Akal itu kan pikiran Gimana kita. dulu? Silakan, apa yang Anda mau mengatakan tentang ngomongin secara data, udah bekoar mulutnya sampai berbusa-busa, Anda nggak paham juga. Lah ini kan Kacau, pemahamannya bro. dua Alkitab bro. Dari Al-Quran sama Alkitab kan agak berbeda. Bang, dari tadi Bang Zuma nggak ngeluarkan Al-Quran Bang. Dari tadi dia ngeluarin kitab-kitab Anda. Anda sebenarnya melawan kitab Anda bro. Dari Iya, mana tapi Al-Quran Bang Zuma ngeluarin? Dari ini seperti ini tertulis ya, anak tunggal yang dipersembahkan Abraham yaitu Ishak, bukan Ismail gitu kan. Ini Ismail, Alkitab nah. saya baca. Oke. Masalah Ismail dengan mungkin abang Ishak bilang siapa tadi, duluan yang anak lahir? yang pertama datang atau yang mana? Tapi sini dijelaskan seperti itu. Sekarang kita lihat Bang, Ismail itu dilahirkan kapan, pada saat usia Ibrahim umur berapa? Ishak itu anak yang keberapa dilahirkan, usia Ibrahim umur berapa? Layak gak kitab itu menyatakan Ismail anak di usia tunggal? Abraham 86, Ishak di usia Abraham di usia 100. Peristiwa itu 100, Ishak Bang. belum lahir, masih di bawah yang usia 100 tahun gitu. Yang salah itu kitab Anda, apa pemahaman tentang kitab ini? Soalnya apa? Hajar itu dinikahi menjadi istrinya Ibrahim. Menjadi istrinya, otomatis anak yang dikandung oleh Hajar itu adalah anak Ibrahim. Gak mungkin anak jinah itu. Iya, itu Ibrahim memang loh. anak Ibrahim. Itu memang anak Ibrahim. Siapa yang bilang bukan anak Ibrahim? Itu memang anak terus? Ibrahim. Tetapi yang dipersembahkan ini yaitu anak yang tunggal, yaitu Ishak. Gitu loh. Emang Ibrahim punya anak tunggal waktu itu? Siapa anak tunggal yang pertama kali sebelum ada Ishak? Jarak itu 14 tahun loh. Jadi gini loh Antar Bang, Ismail ke istri yang Ishak. dinikahin sama yang dibilang istri di situ adalah Zara. Yang ini, yang satu ini adalah budak di Alkitab, budak. Menjadi istrinya, abang baca dulu dalilnya bang. Hajar dinikahi menjadi istrinya. Kitab Anda yang bicara loh. Iya. Ganti bang. Mengawini budak dan dijinahi, jangan jadikan istrinya bang. Itu baru benar. Jadi menurut ajaran dulu di kitab Anda dikatakan Hajar itu menjadi istrinya. Annalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Gue keluarin juga deh, Allah Akbar. Iya sih, kalau di Islam memang Bang Yosi, sangat peristiwa penyembelihan sensitif itu dengan Ishak kata-kata belum ini. terlahir Bang Yosi. Peristiwa persembelihan itu Ishak belum lahir. Itu di Bible abang baca bang, di kejadian itu bang, banyak itu dari kejadian 17 itu sampai Iya, 19. betul. Yang maksud saya yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Anak tunggal. Lanjutlah sama Bang Musa dulu. Sore Bang Musa. Halo Bang Meme bos. Meme nggak pakai K ya. Selamat sore
juga buat semuanya. Tapi kalau saya lihat ini, Bang Budi ini kepanasan dia kayak macam ini ya. Kalau ibu Lu kalau gue bilang otak lu konslet, lu marah nggak? Bang Budi. Enggak, gue nanya, ya gue tadi ngobrol secara data. Terus otak lu, kalau seandainya gue bilang lu secara data ngeluarin data sama gue bilang otak lu konslet. Gue bilang 1 Korintus 1:21, lu mengikuti ajaran itu. Gue dibilang otak gue konslet. Otak konslet gak akan pernah mengeluarkan data yang secara konkret. 1 Korintus 1 nomor 21, lu baca coba. Bang Budi, yang guru konslet kau itu siapa? Ini santai. Enggak, yang konslet siapa? Orang yang menceritakan satu kitab atau nggak nyambung, itu baru konslet. Yang melawan kitabnya sendiri itu konslet. Gue ngasih tahu 1 Korintus 1:21 itu ente. Coba lu baca 1 Korintus 1:21 apa itu? Coba baca. Silakan dibaca. Bacakan. Jangan dong, masa lu cuma nganggap doang, belajar dong. Baca. Emang gue babu apa ya, suruh ngeluarin ayat juga, gue suruh baca juga. Emang lu siapa? Kita baca dong, belajar lah. Tentang ini dulu, bro. Enggak, maksudnya baca dulu. Jangan sampai datang-datang kemarin framing saya itu katanya ngamuk-ngamuk. Gue dibilang konslet ya gue ngamuk lah. Enak aja. Kalau lu mau dibilang konslet itu ya itu Markus 59. Makanya kawan-kawan di bawah yang mau naik ya sopan lah, kita diskusi di sini. Jangan keluar kata-kata ya konslet lah atau dulu lah atau apalah gitu. Jadi sebenarnya walaupun seru tapi enak gitu ngobrolnya, walaupun seru-seruan gini. Gitu. Makanya Bang Yo saya tetap di sini gitu loh. Saya boleh nggak narasi sedikit 3 menit sebelum saya pamit? Jangan dong Bang, jangan pamit Bang, saya ini aja dulu. Enggak, Akhi, saya mau ke gunung sebenarnya jam 2 tadi. Iya. Jadi gini. Kenapa kemudian muncul istilah gurung paran? Jadi gurung faran itu adanya di mana? Gurung faran itu adanya di Beersheba. Ketika kemudian Nabi Abraham, Ibrahim dan Hagar dibawa ke gurung faran itu Beersheba itu meliputi gurung faran ini. Nah, untuk mengetahui bahwa Ismail atau Ishak yang ingin dikorbankan, yang ditinggalkan kemudian oleh Bible Perjanjian Lama itu masih ada kata Beersheba. Beersheba ini kata Ber dan Sheba, umur, baik dalam bahasa, kalau di bahasa Arab itu Bir, kalau bahasa Ibrani Ber, artinya sumur. Sedangkan Sheba ini adalah tempat perjanjian Abraham dengan siapa? Dengan Abimelek. Nah, kenapa kemudian ada Abimelek di sana? Karena Abraham itu kemudian membuat perjanjian, bersetuju kemudian melakukan tukar menukar antara Abimelek dengan Nabi Ibrahim ketika kemudian beliau memberikan beberapa ekor ontah kepada Abimelek, sehingga Sheba itu artinya adalah sumur yang dinobatkan kepada perjanjian yang dilakukan oleh Abraham dengan Abimelek terkait dengan sumur. Nah, sekarang sumur itu disebut Laharoi, letaknya antara Kades dengan Beret. Nah, Kades ini, kota Kudus ini itu di mana sekarang? Kota Kudus ini di mana? Sedangkan kemudian ketika Ismail dan juga Hagar diberikan air melalui sumur, itu dikenal hari ini dengan sebutan sumur ini Zamzam. Nah, sekarang Zamzam ini di mana letaknya? Di Beersheba. Memang kemudian gurung faran itu berada di wilayah Beersheba, tapi Beersheba itu adalah tempat di mana sumur, di mana Abraham dan anaknya itu ditinggalkan bersama dengan Hagar, dan sumur itu masih ada sampai hari ini. Jadi gurun paran Beersheba itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Di sana kemudian Ismail itu diletakkan. Nah, makanya ketika setelah selesai pengorbanan terhadap anaknya Abraham, anaknya itu dikembalikan ke mana? Ke Beersheba, bukan ke Hebron. Dan siapa yang tinggal di Beersheba, di sumur Zamzam ini? Ismail alaihissalam. Makanya saya berani tutup akun, berhenti menjadi apologet, pensiun dini saya, kalau ada dari Kristen yang mampu menunjukkan Ishak pernah ke Beersheba.
Tidak akan Anda temukan yang ke Beersheba, yang ke sumur 7 domba itu hanya Ismail. Kecuali kalau hari ini ada sumur di Israel yang disebut sumur Beersheba atau Samsam, ya berarti salah Al-Quran. Tapi sumur itu sampai hari ini masih berjaya. Sumur Beersheba masih berjaya hari ini. Zamzam atau Sheba atau Seba'ah itu berasal dari kata Seba'ah. Kenapa Seba'ah? Seba'ah itu merujuk pada 7 ekor anak domba yang ditukar dengan satu sumur. Makanya dikatakan Beersheba, artinya sumur 7 ekor domba yang diambil dari Abimelek, diberikan kepada Abraham untuk anaknya dengan Hagar yang kehausan di padang Beersheba. Itu siapa? Baginda Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail dan istrinya Hagar. Selesai kita di situ. Jadi teman-teman, Beersheba terdiri dari 2 kata, Ber dan Sheba. Sheba itu kalau dalam bahasa Arabnya Seba'ah, artinya 7. Kenapa cerita ini muncul? Karena di dalam Kejadian 21 nomor 30 nomor 31 ada 7 anak domba yang harus kemudian diterima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu, Ibrahim dan Abimelek, telah bersumpah di sana. Kejadian 21 nomor 30 sampai 31. Makanya disebut Beersheba atau sumur 7 anak domba. Atau Zamzam. Itu di mana sekarang itu sumurnya? Silakan Anda jawab sendiri. Di sanalah tempat anak tunggal itu dikorbankan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Saya masih tunggu dari teman Kristen kalau ada besok-besok kan. Ishak di Beersheba loh, Ishak sampai di Mekah loh, dia loh yang mandi di air Zamzam itu. Berarti selamat tinggal Bang Suma harus meninggalkan dunia apologet. Biarkan saya menjadi artis saja, ya. Oke, sekian dari saya teman-teman sekalian. Mohon maaf ketika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ya, ketemu lagi ya. Ya, sama-sama saudaraku. Makasih. Makasih. Bang Gema. Bang Gema. Lagi mute dulu ya. Ada Bang ini nih, Bang. Tidak selawat ya. Bang Budi. Iya. Bang Meme. Itu Bang Budi itu mengait-ngaitkan antara Ishak dan Ismail itu untuk apa sih? Yang dikatakan tunggal itu siapa? Tunggal itu yang menjadi anak